kemerdekaan bagi Palestina bertambah. Kini, ada 10 negara baru yang mendorong Palestina sebagai wilayah yang berdaulat. Dengan tambahan ini, maka kini sudah ada lebih dari 150 negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan Indonesia terhadap Palestina juga tidak berhenti pada forum-forum dan diskusi internasional semata. Indonesia telah berapa kali mengirimkan bantuan makanan dan obat-obatan lewat jalur udara. Sebelumnya, Indonesia juga membangun rumah sakit di tengah wilayah konflik. Ingin tahu kabar terbaru terkait sidang umum PBB? Ikuti sederet berita terkini tentang dukungan dunia kepada Palestina selengkapnya dalam Detik Sore. Beralih ke berita Nusantara, Detik Sore akan mengulas kabar terbaru dari peristiwa meletusnya 2 gunung di NTT, yaitu Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur dan Gunung Ile Lewotolok di Lembata. Atas peristiwa ini, pihak terkait melarang warga untuk beraktivitas di area yang beresiko tinggi. Bagaimana situasi di pengungsian? Ikuti laporan langsung jurnalis Detikcom. Jelang petang nanti, Detik Sore akan menghadirkan salah satu pelaku urban farming di kawasan Jakarta. Keberhasilannya dalam menyuplai sayuran segar ke sejumlah pedagang membuat Gubernur DKI Jakarta memberikan apresiasi langsung. Pramono Anung menyebut sebagai model inspiratif untuk masa depan pertanian urban Jakarta. Lalu, bagaimana hal ini bisa menjadi solusi masalah pangan dan lingkungan di Jakarta? Temui Nova Hariswanto dalam Sunset Talk. Simak berita-berita menarik di Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang mari kita sambut host kita, Eduardo Simorakin dan Iza Magfira. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Yeah! Dibuka dengan yeah! Ini kenapa auranya ibu sih? Ibu tiri. Kalau aku sih lebih ke aura hari ini, konsepnya adalah sopan, ya kan? Sopan? Belum aja kalau dibuka. Jangan dong Kak, makanya. Selain sopan juga ini aman ya kalau misalnya mau makan yang kuah-kuah ya. Oh, bisa langsung ada serbetnya. Ya 11-12 Tapi ini busi friendly nggak bajunya? Enggak, aku sufor soalnya kan. Oh, soalnya udah 3 tahun anaknya ya. Hai Detiker, selamat sore dengan semangat pagi. Kita masih pol banget nih. Subuh. Oh subuh, ya pejuang subuh. Pejuang subuh, kan sholat dulu. Sholat baru tidur lagi. Ah, inilah yang dipatok ayam dan merpati. Bangunnya jam 9. Ih, enak banget kerja di Detikcom. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kantor bisa jam 11, habis itu Mas Vito denger ini kayak evaluasi semuanya. Happy Monday, Detikers. Happy Monday everyone. Tapi katanya ini ya, Detikcom lagi hiring ya. Kemarin aku lihat repostannya Gun dari anak Detik. Ya benar ya, masih hiring ya? Detikers, Detikers yang mungkin lagi mencari-cari ya kan infoloker pekerjaan yang berhubungan dengan jurnalistik, content creating. Dicari barangkali ada role yang cocok buat Detikers gitu. Jadi bisa ketemu. Minta gajinya gede-gede ya. Iya bener-bener. Enggak, kalau fresh grade maksudnya kalau minta gajinya yang sesuai kan bisa jadi possibility di akhirnya memang kita juga enggak nge-hiring untuk si level sih Kak. Bukan sih. Iya. Macam-macam. Jadi ada setauku ada freelance kita juga. Panggil kan Mas Nanang sekarang. Ada freelance content creator, freelance writer. Content writer ya. Dan lain-lain. Banyak kok roles-nya. Kayak follow anak Detik. Di promo. Kak Siva aku udah promo ya. Oh, iya. Siva jangan lupa. Semangat. Semangat. Ditunggu banget. Ini kan kemarin tuh kita merayakan lagunya Earth, Wind and Fire. Betul. 21 of September. Iya. 21st night of September. Apa yang kamu rayakan kemarin di hari Minggu malam? Wih, alhamdulillah banget aku bersyukur. Alhamdulillah akhirnya. Aku diisi dengan Bekasi Perkasa.
Ibu saya nonton kadang-kadang. Maksudnya diisi ininya Diisi kan. dengan kemarin tumblernya. gua 6 jam Netflix gak jelas Hah? banget. Tanpa tidur. Ada breaknya, ada masaknya. Ada break. Nah. Ada Enggak, break, pertanyaan ada- gue kalau misalnya 6 jam nonstop tuh temannya apa? Biasanya kan kalau Netflix yang menentukan kita bisa cukup steady di sana tuh temennya apa? Atau temennya siapa? Wah chaos sih, kemarin temennya nasi. I can see it. Gue kayak gak apa-apa lah, aku akan capek-capek nanti, akan ada kegiatan yang cukup padat. Jadi gak apa-apa lah kita nikmati 21st night of September dengan jadi ulat. Jadi gitu. ulat di dalam kamar bersama dengan nasi. Bener, menonton, menghabiskan season 3 Ginny and Georgia. Akhirnya Gini udah ada di Netflix ternyata. Bagas, ternyata. Bagas. Cukup berbeda dengan partner saya di samping saya ini yang kalau kemarin saya sangat indoor ya. Bahkan gak cuma indoor tapi di dalam selimut. Nah kalau ini outdoor banget. Saya juga dalam selimut sebenarnya di sana. Salah lagi deh. Tapi benar, Kemarin habis capture ya, tidak camping ceria. Netflixan, kita buang handphone kita kecuali Betul. untuk upload. Sorry, di- karena dunia harus tahu tetap. Sayang ya, udah bayar, udah effort kalau Tapi dunia I nggak can tahu. consider it as a one hidden gem di Bogor. Oke. Karena peternakannya juga nggak banyak yang tahu, Mhm. followersnya juga masih dikit juga, dan kayaknya mereka nggak incar keuntungan deh, lebih ke edukasi aja. Bukan, itu yang ownernya udah kaya. Oh, iya, betul itu juga. Jadi camping di daerah Cimande, Bogor. camping sebenarnya bukan camping sih, kayak piknik. Oh piknik, oke. Ya, jadi highlightnya adalah piknik. Kita di sana dapat makan siang, dapat snack sore, habis itu makan malam, snack malam. Makan semua ya kak yang di highlight ya. Boleh gak lah kegiatan outdoornya juga di-mention. Nah, yang menariknya dari tempat ini adalah di sana tuh kita ngambil bahan-bahannya semuanya dari peternakan yang ada di situ sendiri. Oh, dan perkebunan. Perkebunan, Oke. iya. Walaupun kopinya kopi instan sih. Nama kopinya kopi uhuy. Uhuy. Spontan dulu. Oh ya maaf, offset ya malah uhunya duluan ya. Kopi Jadi di sana uhuy. tuh apa tuh namanya dia dikelilingi perkebunan. Punya Perkebunan, si- peternakan juga. Punya dianya juga. Mm-mm. Oke. Kebunnya Pak Ardi Wilaga. Hahaha, yang mau dijual ke Ses Natasha. dan Kertara Jasa. Enggak ya. Terus di sana apa aja kegiatannya? Begitu nyampe semalam Main apa layangan, gimana? Ih, Jujur main pantesan layangan. anak layangan. alay. Main layangan bisa karena banyak banget layangan putus di sana juga gue lihat. Oh, Anya Geraldine. Oh, kita juga dekat sama makam keramat. Tapi nggak tahu makam keramat siapa, pokoknya judulnya makam keramat aja. Oh, oke. Dan nggak jadi deh dibilang. Serem nggak? Enggak kan? Enggak sih. Yang serem adalah pas malam-malam kita sempet kayak dihantui sama suara-suara yang berusaha untuk membuka pintu tempat kita tidur. Iya. Jadi kita tidur di rumah yang satu itu. Aha. And then tengah malam tuh kita pas lagi berusaha untuk tidur ada suara kayak mau ngebuka pintu gitu. Kita yakin bener bahwa itu adalah suara orang kayak mau ngebuka pintu. Aha. Karena kan itu benar-benar dikelilingi sama Sunyi. hutan, suasana dataran tinggi gitulah. Kita nggak pernah tahu siapa yang ada di situ, walaupun memang areanya itu terkunci sama dikelilingi sama pagar besi dan itu cukup tinggi dan itu dikunci juga Serem. orangnya. Cuma we never know kan, kita Iya, udah iya. kebayang aja Atau aneh-aneh gitu. suara Domba lagi menggeruduk. suara atau sebenarnya suara angin aja, pagar kena angin. Nah, waktu Kan itu daerah sejujurnya gue perbukitan kan? udah tidur. Jadi ngedengar testimoninya tuh dari anak-anak. Memang si orang muda ini Oh, cepet tidak banget peduli tidurnya. mau itu makhluk halus, mau itu makhluk keker, aku mah udah tidur. Iya. Tapi gue yang dibangunin karena mereka nggak berani Takut. buat ngelihat jangan-jangan orangnya udah sembunyi di dalam tabung gas. Maksudnya bukan di dalam tabung gas. Apa tuh Kecil tempat juga. tabung gas tuh yang di bawah kitchen set? Oh ya Iya, kayak kitchen set kan bawahnya. Nah, di dalam situ kayak kolongnya. buka. Jadi pengen ngebuka tapi nggak ada yang berani. Terus gue dibangunin, tolong dibuka. Terus gue buka. Zep, mana keluar kalian, nggak ada satupun. Kayaknya sih tikus. Oh ya. Lumayan. Tapi selama perjalanan dari Jakarta ke Bogor atau dari Bogor kembali ke Jakarta sempat mendengar ada suara tetot-tetot, wiu gitu nggak? Ih,
Nggak ada tuh. Wih. Ternyata gara-gara katanya udah nggak boleh lagi ya memang ya. Benar. Jadi Detikers kemarin sebenarnya kita sempat mention juga ya. Oh ada tetot-tetot Apa tuh? dari bus. Oh, Om telolet. Om, beneran banyak di Bogor mah. Iya benar karena memang jalur wisata juga Iya, ya. Jadi betul. mungkin banyaknya bis tolelot. Tapi sebenarnya ini juga apa ya, gaung yang cukup terdengar juga di sosial media dari akhir Agustus lalu sebenarnya ya. Banyak warga yang protes soal banyaknya penggunaan sirine dan juga rotator dari mobil-mobil yang kalau dilihat atau kendaraan-kendaraan yang pakai itu tuh justru kayak kendaraan bertugas bukan. Betul. Gitu ya. Mobil polisi bukan gitu ya, terus mobil pemadam ambulans juga bukan gitu. Jadinya banyak nih seruan di sosial media untuk mengajak orang kalau ada yang tetot-tetot dan mobilnya nggak jelas gitu ya, jangan dikasih jalan. Nah terus akhirnya disikapi juga sama Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho yang menegaskan bahwa pihaknya ini udah melakukan pembekuan sementara penggunaan sirine dan juga rotator di jalan raya, termasuk juga meninjau kembali lah ya. Sebetulnya kan itu tuh udah diatur dalam undang-undang kendaraan apa aja yang undang-undang jalan ya, kendaraan apa aja yang sebetulnya boleh gitu, atau mungkin memang ya tugasnya harus menggunakan sirine dan juga rotator gitu. Nah, pengawalan terhadap kendaraan pejabat tertentu itu memang tetap dilaksanakan juga, namun penggunaan sirine dan rotator tidak lagi menjadi prioritas. Jadi nggak boleh ngeluarin suara ya? Gitu. Terus Pak Agus juga ya, Pak Polri Irjen Agus Suryo Nugroho juga membekukan sementara penggunaan sirine dan strobo saat pengawalan kendaraan pejabat negara. Dan termasuk juga melarang penggunaan sirine dan juga rotator pada saat-saat tertentu. Salah satunya adalah pada saat azan berkumandang gitu. Tapi walaupun mereka udah nggak boleh lagi pakai sirine sama rotator lampunya, itu apakah tetap harus dikasih jalan kalau pas lagi lewat gitu, atau ikut bareng-bareng aja dalam kemacetan? Harusnya sih kalau memang bukan kendaraan dinas atau yang diatur dalam undang-undang lalu lintas, kayaknya mending gimana ya? Kita tanya aja ya. Pak Prabowo ya. Ya tapi Gitu. intinya adalah nggak boleh bikin kesel lagi di jalan, karena somehow itu bikin kesel di jalan pengguna lainnya, karena kayak kita juga buru-buru kok ini bareng-bareng sama-sama memperjuangkan nasib kita di jalan ini mau menuju ke tempat tujuan kita masing-masing, tapi kok bikin kesel ya. Somehow itu juga bikin orang membahayakan pengguna jalan juga, karena kadang-kadang juga orang jadinya salah langkah mengambil the next step karena di tetot-tetotin sama atau mungkin juga ya kan kita nggak tahu, mungkin sebetulnya saking seringnya jadinya kita juga agak sulit nih membedakan mana yang sebetulnya memang dalam tugas dan mana yang adalah oknum yang pengen ikut rame aja gitu di jalan ya, bukan mana sesuai dengan tugasnya atau fungsinya. Mana yang impostor gitu. Nah itu dia, dan kadang-kadang kalau nggak sesuai standar lampunya suka menusuk relung jiwa. Oh iya ya. Oh kalau dari arah berlawanan. Kalau dari arah berlawanan, atau mungkin kayak itu tuh yang aku sebutin juga, ada satu oknum ya, mobil biasa aja padahal bukan mobil tugas dan segala macam, dia taruhnya di belakang. Jadi kalau dia ngerem tuh lampu sorotnya kena mata gitu. Itu mengganggu sekali dan membahayakan gitu. Udahlah. Kalau memang udah itu ditegaskan nggak boleh, ya udah kita kawal bersama. Betul. Semoga beneran pada tertib sama aturannya ya. Betul. Termasuk juga untuk satu hal yang kita pengen jelasin juga nanti di Berita Nusantara. Bernus ya segmen kita. Ini ada sebuah kegelisahan dari masyarakat melihat anggaran yang menelan hingga 112 juta rupiah untuk membuat sebuah bangunan yang mirip toilet di Boyolali. Boyolali itu termasuk enggak ding, itu Wonosobo ding, yang kemarin ada bikin tugu tapi harganya murah banget tapi bagus banget. Ini biawak ya? Iya betul. Dibuat sama seniman di sana kan. Iya. Ini mirip-mirip juga sebenarnya sama apa yang dibahas sama Leoni.
ketika dia protes anggaran di Tangsel untuk beli ATK itu anggarannya bukan membengkak, besar banget, gede banget. Sementara anggaran untuk tenaga didik atau kesehatan justru kecil sekali. Mungkin ini juga ada relevansinya terkait anggaran yang memang cukup besar, dirasa 112 juta rupiah untuk membuat sebuah bangunan mirip toilet. Apa itu? Nanti kita bahas lebih lengkapnya ya. Kok bisa dengan angka sebesar itu gitu ya, dan sebenarnya fungsinya apa dari bangunan itu. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi Karena ya. kita mau break dulu. Oke, kita break dulu Detikers ya. Nanti habis ini kita balik lagi juga. Masih dari salah satu yang trending lah hari ini ya. Kai, jangan kemana-mana. Tetap di Detik Sore. Ngecima, hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Cuma hole, gimana tadi dengan suara Citra pergi ke Jogja? Ya, kita akan pergi ke Jogja, kemudian Solo, Semarang, dan juga lain-lainnya. Kenapa? Kurang geser? Jangan dong. Konsepnya bajunya gambar apa sih? Tarot. Gak tahu ini apa nih? Oh bukan tarot. Ini lukisan. Oh lukisan. Baik. Lukisan Indah. Picasso. Kita selain pergi ke Jogja juga mau pergi ke bukan Bali, di NTB. Oh, kita mau ke Karena ada dua gunung yang erupsi dengan waktu yang bersamaan. Wow. Betul. Gunungnya kalau nggak salah seberangan apa sebelahan gitu ya. Yang sebetulnya Detikers ya ngomongin soal Gunung Lewotobi laki-laki dan juga Ile Lewotolok ini. Kayaknya kabar adanya asap gitu ya. Itu tuh udah dari beberapa bulan yang lalu gitu ya. Dan kemarin sempat terjadi erupsi dalam waktu yang cukup berdekatan gitu. Dan akhirnya cukup berimbas juga sama aktivitas masyarakat yang ada di sana, termasuk juga aktivitas penerbangan ya yang terjadi di Bandara Lembata. Kita mau cari tahu lebih lanjut juga seperti apa, dan juga tentunya cari tahu seperti apa ya kondisi masyarakat yang ada di sana juga gitu ya, imbas dari adanya erupsi dari kedua gunung ini. Makanya kita mau menyapa ada Bang Yurgo nih, reporter Detik Bali. Selamat sore. Selamat sore Mas Edo dan Mbak Isa. Selamat sore Yurgo. Ini apakah langsung berada di lokasi di Nusa Tenggara Timur saat ini Yurgo? Memang langsung berada di Kabupaten Flores Timur di Nusa Tenggara Timur. Baik. Ini tapi kalau dilihat sebetulnya backgroundnya adalah danau ya, cukup indah sore hari ini, Bang. Ini di belakang saya memang ada laut dan juga bukit-bukit. Yang di ujung sebelahnya itu adalah Gunung Lewotobi laki-laki. Tetapi dari sini kelihatannya tidak terlalu terlihat jelas dari secara visual. Baik. Apakah cuaca di sana seperti apa cuaca di sana pasca dari erupsi yang terjadi? Baik, Mbak Isa, ini di Kabupaten Flores Timur ini memang sudah diguyur oleh hujan abu karena letusan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki beberapa bulan lalu, dan memang pada hari Jumat tanggal 19 September baru-baru terjadi juga ledakan dahsyat pada pukul 11 lewat yang menimbulkan pijaran api dan juga kepanikan warga dan hujan abu yang menyebar di beberapa desa di lereng Gunung Lewotobi laki-laki. Namun tidak menimbulkan korban jiwa karena warga sudah diungsikan jauh-jauh hari di posko pengungsian masing-masing, termasuk hunian sementara yang disiapkan oleh pemerintah pusat. Dan memang beberapa hari ini warga sudah berusaha untuk bekerja maksimal untuk berjualan di depan kantor daerah dan juga beberapa etalase lainnya. Demikian, Mbak Esa. Oke. Bang Yurgo, ini
kan letusannya bukan baru ini terjadi ya. Beberapa waktu lalu juga sudah pernah terjadi juga erupsi yang cukup kencang juga. Apa perbedaan letusan di hari ini dan juga letusan sebelumnya, Bang Yurgo? Baik, Mas Edo, memang beberapa hari belakangan Gunung Lewatobi Laki-Laki tampak tenang, tetapi pada bulan-bulan ini hampir beberapa hari ini terjadi letusan yang cukup dahsyat, dan letusan kali ini memang intensitasnya cukup terjadi hampir berdekatan dari jam 7 pagi tadi, lalu terjadi juga pada jam 8 pagi, jam 10 pagi, lalu jam 11 pagi itu ada 2 kali, lalu jam 12 juga ada 2 kali, dan hingga sore ini juga masih beruntun terjadi letusan di lereng Gunung Lewatobi Laki-Laki dengan ketinggian kurang lebih dari 1.500 sampai 2.000 meter di atas puncak. Demikian. Baik, berarti sehingga saat ini masih terjadi ledakan atau erupsi gitu ya. Apakah ada suara atau mungkin asap yang juga masih muncul gitu dari gunung? Memang hingga saat ini masih juga terjadi letusan Gunung Lewatobi Laki-Laki. Kalau secara visual kita bisa melihat ada asap yang keluar, tetapi tidak begitu dahsyat karena ketinggiannya mencapai 1.000 sampai 1.500 meter di atas puncak. Demikian. Lalu dengan statusnya saat ini bagaimana dampaknya ke aktivitas warga, Bang Yurgo, dan apa imbauan dari otoritas terkait juga untuk masyarakat terkait erupsi yang terjadi saat ini? Baik, pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur sudah mengimbau jauh-jauh hari kepada warga agar tidak berada di radius sekitar 6 km di daerah rawan bencana KRB, karena memang warga beberapa hari ini memang bergiat juga untuk bekerja di kebun, dan bahkan ada yang nekat pergi ke rumahnya meskipun itu masuk dalam radius larangan bencana dari pemerintah pusat, tetapi warga nekat karena memang situasi dan kondisi keuangan mereka untuk menyekolahkan anak dan juga keuangan untuk kebutuhan lainnya memang makin tipis, sehingga mereka harus rela ke kebun dan mencari pendapatan. Tetapi mereka mewanti-wanti jika memang terjadi letusan, mereka akan segera mengungsikan diri ke hunian sementara yang disiapkan oleh pemerintah setempat. Demikian. Tapi sudah ada yang mengungsi kah sampai saat ini? Sejauh ini semua warga sudah diungsikan di hunian sementara yang disiapkan oleh pemerintah pusat. Baik, terkait dengan kebutuhan masyarakat di area pengungsian gitu, apakah sebetulnya juga masyarakat sudah menerima bantuan dari pemerintah setempat atau otoritas lain? Memang hingga saat ini pemerintah sudah membantu warga untuk makan minum. Itu saya lihat setiap bulannya pemerintah pusat sudah menggelontorkan kurang lebih memang 1 M untuk sehari kelihatannya untuk beras itu dan makan minum lainnya. Tetapi untuk kebutuhan anak sekolah belum juga terpenuhi secara baik, sehingga mereka berharap mungkin anak-anak sekolah juga diberikan pendidikan gratis, karena saat ini mereka juga kesulitan ekonomi, baik untuk kepentingan anak SD hingga anak-anak kuliah. Demikian. Tapi memang di dalam video yang kita saksikan saat ini di layar terlihat bahwa erupsi tersebut menyebabkan letusan abu yang juga cukup besar ya. Terbayang bagaimana dampaknya sekian puluh kilometer dari radius letusan tersebut, itu pasti sudah terganggu tuh aktivitas warganya mestinya, termasuk juga hewan juga yang ada di sana, fauna dan juga flora yang ada di sana. Ada jarak atau radius tertentu nggak dari misalnya dari otoritas setempat gitu ya, seberapa jauh jarak yang tidak boleh dilewati gitu atau mendekati ke gunung yang sedang erupsi, Bang? Baik, hingga saat ini pemerintah atau otoritas tempat, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana memberikan imbauan agar masyarakat tidak berada di radius 6 km dari pusat erupsi Gunung Lewatobi Laki-Laki, dan memang di wilayah itu adalah masuk ada pemukiman beberapa desa di lereng Gunung Lewatobi Laki-Laki. Demikian. Untuk aktivitas di bandara seperti apa,
Bang Yurgo, apakah sudah normal atau masih ada pembatasan? Untuk bandar udara memang di Kabupaten Lembata sendiri memang terdampak oleh letusan Gunung Ilelotolok yang terjadi hampir setiap hari, sehingga terkendala dan terganggu sekali. Tetapi untuk dua bandara yang lainnya, Bandara Momere dan juga Larantuka, Momere 2 hari lalu memang dibatalkan atau tutup, dan hari ini memang masuk normal, dan Larantuka juga sekarang juga masuk pada fase normal. Oke, jadi sudah berangsur normal ya. Mudah-mudahan tidak ada lanjutan aktivitas yang kembali naik begitu intensitasnya sehingga mengganggu aktivitas setempat. Berarti saat ini statusnya apa, Bang Yurgo? Untuk kedua gunung tersebut? Untuk Gunung Lewotobi laki-laki pasca meletusnya pada hari Jumat lalu itu dinaikkan dari level 3 ke level 4 awas. Sedangkan Gunung Ilelotolok masih bertahan pada level 3 siaga. Baik. Oke, Lewotobi berarti masih dalam status yang sama ya, level 4 awas ya? Iya. Benar, Mas. Adakah sebetulnya prediksi dari BMKG kapan situasi mereda atau mungkin masyarakat akhirnya bisa mulai perlahan-lahan kembali melakukan aktivitas secara normal, Bang? Atau mungkin belum terprediksi sampai saat ini? Memang sampai saat ini belum terprediksi oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, tetapi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana selalu mengimbau kepada masyarakat, bahkan di dalam sosialisasi saya mendengar jelas mereka mengingatkan masyarakat bahwa memang Pulau Flores sendiri merupakan terbentuk karena letusan gunung api, sehingga masyarakat harus terbiasa dengan letusan gunung api, tetapi selalu mewanti-wanti dan juga mawas diri terhadap erupsi tersebut. Demikian. Baik. Bang Yurgo, aku jadi penasaran. Bang Yurgo, ini posisinya berapa jauh jaraknya dari kedua gunung ini? Kan di belakang kelihatan tuh sebetulnya ya. Memang dua gunung ini kalau dilihat secara jarak memang 2 jam kalau kita tempuh dari kota Larantuka menuju ke Gunung Lewotobi laki-laki, dan juga 3 jam ke Kabupaten Lembata, dan memang jaraknya kalau dilihat agak dekat sekali, sehingga ketika Gunung Ilelotolok meletus itu juga terdengar jelas di Kabupaten Flores Timur meskipun berbeda kabupaten. Demikian. Boleh ini nggak? Boleh ngelihat surround Boleh. dari Bang Yurgo untuk lihat Mau lihat dong gimana sekeliling bentuknya? Bang Yurgo seperti apa? Nih memang kalau yang kami lihat sebetulnya ini hamparan pemandangan pantainya indah banget gitu ya. Kalau nggak tahu kalau sebetulnya sekarang lagi dalam status yang cukup awas gitu, dalam status empas juga. Ini yang mana Lewotobi, yang mana Lewotolok, Bang Yang Yurgo? Gunung Lewotobi memang terlihat dari sini, yang paling sebelah belakang? kiri. Ya. Oke, yang samar ya, berarti ya. Yang samar sekali ya. Ya, oke. Lewotolok? Lewotolok tidak terlihat dari posisi tidak terlihat, Bang Yurgo? tapi di belakang dari gunung yang ada sekarang ini? Gunung yang ada sekarang ini ya. Oke, Ya, baik. di belakang dari sini. Baik. Untuk udara sendiri, Bang, tercium nggak bau belerang atau mungkin bau asap gitu dari jarak segini dari Bang lokasinya Yurgo Bang Yurgo? Memang untuk wilayah Kabupaten Flores Timur sendiri tidak tercium asap atau bau belerang, tetapi getaran dari Gunung Ilelotolok memang terasa sampai di Kabupaten Flores Timur sendiri. Bahkan kaca-kaca dan jendela itu juga ikut bergetar ketika ada dentuman atau ledakan dari Gunung Ilelotolok. Wow. Yang pasti saat ini aktivitas erupsi masih terus berlangsung ya Bang Yurgo ya. Dan ini diharapkan tidak terus meningkat levelnya sehingga bisa berangsur normal kembali aktivitas warga di sana. Ini soalnya Gunung Semeru juga lagi erupsi juga. Erupsi juga ya. Benar, kayak lagi Iya, pada gitu. ini. Sepertinya lagi ada aktivitas bawah Kopi darat. Enggak dong. Tapi tidak ada potensi untuk atau yang menyebabkan gelombang tinggi air laut nggak, Bang? Informasi dari BMKG. Saat ini memang belum ada informasi dari BMKG sendiri terhadap kondisi yang ada. Baik.
Tapi yang jelas kami ucapkan semoga masyarakat di sana tetap aman gitu ya, tetap tertib juga mengikuti arahan Betul. dari BMKG, dari otoritas setempat juga biar selamat dan mudah-mudahan ini tidak berangsur-angsur gitu ya. Tidak berangsur lama Tidak begitu ya, dan berangsur juga lama. menjadi semakin tinggi levelnya. Seperti kata Bang Yurgo tadi bahwa Pulau Flores, NTT pun juga tercipta gara-gara adanya letusan gunung begitu, sehingga masyarakat harus terbiasa dengan aktivitas seperti ini dan tetap mengikuti arahan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh otoritas terkait ya. Terima kasih Yurgo untuk informasinya, semoga di sana aman terus ya, Iya, jaga stay kesehatan safe ya selalu Bang juga. Yurgo. Terima kasih Mas Eda dan Mbak. Terima kasih. Iya, silakan Mudah-mudahan healing dulu tuh di situ. Iya, Pantainya mudah-mudahan. bagus banget. nanti kalau ada informasi berikutnya tuh informasinya kayak tempat wisata gitu Iya, ya. betul, bisa. Orang-orang udah kembali lagi ke NTT, ke Flores untuk berlibur, untuk menikmati pemandangan yang tadi sebetulnya walaupun terhalang kabut gitu atau asap gitu ya, tetap indah gitu loh. Ya, Itu mah kalau Indonesia tuh duduk bagus di bersandar gitu di bawah pohon kelapa, kemudian sambil ketiduran. iya ketiduran sambil angin sepoi-sepoi, kemudian ada lagu samar-samar terdengar dari belakang Tabola Bale. Karena lagi hits ya. Iya. Lagi hits ya, Habis benar-benar. Tapi itu bukannya jadi santai malah jadi pengen joget. Iya. Jadinya nggak bukan ketiduran ya, tapi malah ngajak untuk Ciki, ciki, joget-joget ciki. juga. Ciki. Dilihat-lihat udah hafal nih Ya, koreografinya gimana ya. nggak hafal orang tiap hari yang Ulang-ulang mondar-mandir di sosmed itu ciki. Nanti dinantikan ya, Kak Edo akan upload di TikToknya gerakan-gerakan Jangan lupa koreografi. gift-nya ya. Tapi mudah-mudahan aman semuanya di sana karena tadi juga dapat info juga ya masyarakatnya juga nurut gitu, udah pada Ya udah pada ngerti lah ya. paham, udah What to do. pada ngungsi juga gitu. Walaupun diharapkan katanya biar ya masyarakat terutama para pelajar juga tetap bisa sekolah gitu loh, walaupun dalam kondisi yang memang sedang mengungsi gitu. Dari situasi panas yang barangkali cukup bikin warga Flores dan sekitarnya siaga yang ada di Lewotobi dan satu lagi Lewotolok. satu lagi lupa deh, Lewotobi dan Lewotolong. Kita ke luar negeri dikit yuk sebelum Boleh. nanti kita kembali ke Kira dalam mau negeri. geser ke Bali apa yang terjadi di Bali? Enggak. Enggak ya. Ini soalnya cukup panas. Panas banget. Ini panasnya sebenarnya panas di politiknya Amerika Serikat, panas di dunia pertelevisian juga. Soal Charlie Kirk yang kemarin dibunuh begitu menggunakan senapan dan akhirnya menimbulkan salah satu dampaknya kepada seorang Jimmy Kimmel. Agak jauh memang, tapi kok bisa karena ini mungkin banyak orang yang nggak paham konteksnya, Za. Iya, ketika karena berseliweran di media sosial. sebenarnya aku gitu. juga wondering juga apa hubungannya gitu ya kematian salah satu aktivis gitu ya ke salah satu program yang kita tahu ya nama programnya adalah Jimmy Kimmel Live, termasuk juga berpengaruh ke sahamnya ABC dan juga Disney. Gimana tuh? Iya. Jadi kan si Jimmy Kimmel ini dalam acara late night-nya itu bikin monolog gitu biasa kalau monolog pembukaan acaranya itu tuh dia bikin monolog menyinggung soal tragedi yang terjadi pada Charlie Kirk. Nah, sayangnya memang dirasa mungkin tidak cukup bijaksana ketika beliau melakukan jokes sarkastik khasnya late night show tuh di waktu yang tidak tepat rasanya ya. Kan komedi itu tragedi plus timing kan. Yes. Nah, masalahnya kayaknya timingnya kurang tepat rasanya dirasa oleh orang-orang bahwa tragedi yang ucapan yang disampaikan oleh Kimmel ini sehari setelah tragedi itu terjadi. Jadi orang-orang mengatakan bahwa harusnya Kimmel memberi waktu dulu lah untuk menyentilkan sebuah jokes terhadap tragedi ini. Jokesnya sebenarnya adalah, nah ini yang What did he say? yang I didn't jadi find it. kontroversi. Oke. Yang akhirnya orang bilang harusnya ini nggak kenapa-kenapa sih, tapi ada yang juga bilang kayaknya lo terlalu lebay deh mengungkit
tragedi itu di masa itu gitu. Jadi dia bilang orangnya Trump atau pendukungnya Trump memanfaatkan momen ini sebagai momen politik mereka meng-hire dukungan karena MAGA atau Make America Great Again yang diusung sama Trump ini kampanyenya itu menuding bahwa apa yang terjadi pada Kirk saat ini adalah imbas dari adanya orang-orang kiri. Alias, kiri dan kanan ketika ada pendukung dan juga ada yang tidak mendukung gitu. Nah, orang-orang kiri yang dirasa cukup ekstrim ini melakukan hal tersebut pada akhirnya dan berdampak seperti apa yang terjadi pada Kirk saat itu. Sementara ternyata pada akhirnya, kemudian ketika statement tersebut keluar dari perwakilan MAGA dan sejenisnya, itu membuat seorang Jimmy Kimmel akhirnya nyentil mereka bahwa kenapa bisa bikin statement kayak gitu loh. Ini mah lo justru jadi semacam momen untuk memanfaatkan mempolitisasi kejadian naas ini gitu, tragedi ini gitu loh. Dan sebenarnya Kimmel nggak setuju sama kejadian tersebut dan kenapa justru itu yang dilakukan statementnya. Dan Kimmel kemudian juga menerangkan bahwa sebenarnya pihak Trump pun juga tidak menunjukkan belas kasih yang cukup gitu ketika atau rasa empati yang cukup ketika tragedi ini terjadi karena waktu itu dia nampilin video Trump diwawancara sama wartawan nanyain soal gimana lo ketika mendapati kejadian ini, kan dia adalah pendukung lo, si Kirk ini kan juga pendukungnya Trump sebenarnya. Nah, Trump malah justru ngomongnya nyeleneh gitu. Dia bilang, aku merasa baik-baik saja. Lihatlah ada truk di depan White House saat ini. Dia akan segera membangun sesuatu. Dan ini membuat semuanya terasa baik-baik saja gitu. Jadi kayak konteksnya salah juga. Trumpnya aja nggak seempatik itu. Gitu. Nah, lately ternyata si pembunuh dari Kirk itu diketahui adalah pendukung Trump juga gitu. Jadi agak plot twist nih sebenarnya. Bener, salah tuh tuduhan dari MAGA yang mengatakan bahwa ini gara-gara ada orang kiri nih maka yang terlalu fanatik, bukan terlalu fanatik, terlalu radikal sehingga akhirnya melakukan kegiatan pembunuhan sekeji ini gitu. Nah, jadi nggak work out ininya, nggak make sense statementnya dan akhirnya yang dirasa orang-orang apa yang dikatakan sama Jimmy Kimmel itu cukup make sense gitu. Dan and it's comedy gitu kan sebenarnya secara konteks ya. Nah, yang jadinya dituduhkan sama orang-orang, bukan dituduhkan, diprotes sama orang-orang bahwa akhirnya acaranya late night show-nya Jimmy Kimmel ini ditutup atau di-ban sementara sampai waktu yang tidak ditentukan karena dirasa memutus atau menghambat kebebasan berbicara di depan umum gitu. Nah, akhirnya baru deh orang-orang meradangnya itu atau menyerang baliknya adalah si stasiun pemilik dari si program Jimmy Kimmel Live ini gitu, which adalah si ABC yang termasuk Disney. Juga Disney entitasnya Plus Disney ya kan. Gitu. Tapi akhirnya juga justru banyak dukungan ya yang diberikan sama sesama orang Hollywood lah ya gitu ya. Para dari artis-artis juga, artis, penyanyi, musisi gitu ya, untuk Jimmy Kimmel bahwa sebetulnya yang dilakukan sama si ABC termasuk juga si Disney Plus ini tuh adalah penghalangan terhadap freedom of speech gitu ya. Nah, ini nih wawancara yang Trump ditanyain soal gimana perasaan lu gitu Kirk, ya. Bener. Ketika salah satu pendukung lu tuh dieksekusi gitu itu walaupun sebenarnya juga di satu sisi itu cukup harusnya menjadi satu momen untuk refleksi buat Bapak Trump ya, bahwasannya terlepas dari dia itu mendukung siapa, tapi ketika ada satu kejadian pengeksekusian seseorang di tengah siang bolong, di tengah tempat
yang harusnya adalah tempat paling aman, yaitu adalah di Iya. kampus, Iya. di tengah kerumunan orang, Iya. kok bisa hal itu tuh terjadi. Bahkan Harusnya ke sebenarnya situ ya ininya. iya concernnya. Bahkan kalau nggak salah Kontemplasinya. pada saat Trump ini masih kampanye, dia tuh sempat ketembak kan Kak? Iya Yang betul. kena kupingnya Betul, itu loh. betul, betul. Yang jadi salah satu foto paling apa ya, monumental juga di Gitu. tahun Jadi itu. kayak ini harusnya ada dibenahi nih mengenai I don't know. Jadi momen evaluasi justru. Tapi malah mempolitisasi kejadiannya gitu, Betul. bilang kalau orang-orang kiri nih kalau kiri banget atau radikal banget gini deh jadinya, makanya ke Benar. kanan aja bareng kita gitu kali Iya. maksudnya ya. Terus plot twist deh ketika diungkap lah gitu Iya. ya siapa Sosoknya yang ternyata ternyata adalah juga ya pendukung berarti Trump juga. udah dapat wawancaranya belum, apa alasannya atau motifnya dia Membunuh. mengeksekusi si Aku itu. belum ngulik soal itu. Cuma But he's ya, pretty young ya, 20 Pretty young. something. dan dia adalah seorang anak yang juga dibesarkan di wilayah konservatif sebenarnya. Oh, seperti- The Adams. Seperti di Adam, seperti Trump kan sangat konservatif Konservatif ya ya. dengan republikanya. Cuma ya beliau ternyata tumbuh dewasa dengan pengaruh yang berbeda dengan mazhabnya Tuduhan. Trump gitu, sehingga kayaknya, dan sementara Kirk juga kan adalah aktivis yang sangat konservatif. Yes. That's why dia ada di sisinya Trump. Dia sangat menjunjung nilai-nilai konservatif gitu yang tradisional, sehingga dirasa sama si pembunuhnya ini, wah ini lo mah terlalu kanan bro gitu, ke tengah dikit dong. Malah dieksekusi sama dia. Itu dia ya. Gila ya, Dan- Amerika tuh cuma 2 partai doang, Iya. antara Republik dan Demokrat, tapi berisiknya tuh minta ampun gitu. Betul, karena ya mungkin orangnya juga banyak ya. Iya sih, kita juga banyak. Iya sih. Partainya banyak lagi. Iya lebih banyak lagi. Iya. Tapi mungkin itu yang membuat jadinya nggak Nggak terlalu kiri kanan ya. Kiri kanan banget gitu. Kita masih warna-warni lah Iya, gitu. betul, betul. Dan sebenarnya ya gokil juga ya, maksudnya dari kejadian ini diangkat menjadi sebuah topik monolog dalam sebuah acara televisi nomor 1 lah, bisa dibilang gitu juga. Terus kemudian di cancel, terus kemudian di cancel balik sama orang-orang Orang-orang. gitu ya, terutama rekan-rekan seprofesinya lah dari si Jimmy Kimmel ini. Sampai Sampai sahamnya juga anjlok turun. 7% in only 2 nights. Ya, ini tuh kejadiannya It could be bigger. Sabtu kemarin kan, Bahkan, iya. malam minggu kan Kita nggak acaranya. tahu nih malam ini akan seperti apa, kan malam ini akan ada lagi pembukaan perdagangan di Wall Street. Jadi kita nggak tahu, kayaknya masih akan bisa turun lebih dalam lagi deh. Mungkin. Walaupun juga katanya udah mulai ada diskusi ya antara Jimmy Kimmel dan juga Disney. Dan juga princess Disney. Ada Sinbad di sana nanti. Ada Ariel, Ada Ariel. ada Mulan. Ada Maleficent. Ya, tapi itu kan villain ya. Gitu guys, nanti kita abis ini masih akan lanjut lagi, kita break dulu, iya. Yo. Nanti abis dari sini mau ngomongin Hollywood lagi masih ada, ngomongin yang ke Bali juga ada, ya, ngomongin ke Probolinggo, salah, Boyolali. Pokoknya sampai juga setengah 6 ada, nanti ya. kita mau ngomongin orang aja terus. Oh. Makanya tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma horor. Sebelum kita ngomongin tumbuhan. Detikers! Oi, Balik lagi nih Detik Sore! gak cuma ore-ore, oi. Boleh gak kasih aku waktu dulu? Jadi enak gak? Tapi gak boleh sebutin brandnya. Gak boleh, tapi yang jelas ini adalah minimarket yang jual ayam Ya kelihatan goreng deh jadinya. gochujang. Boleh gak kameranya ke Kak Eda dulu? Nah, guys, gue mau cerita. Jadi kan ini lagi seru nih ngebahas Pak Prabowo yang tiba-tiba ada di New York. Wih. Dia nyampainya tuh di LA kalau nggak salah pesawatnya. Temen gue ada salah satu yang ikut dalam rombongan wartawan Istana. Dia bikin judulnya gitu. Prabowo tiba-tiba di New York Wow, jadi nggak tiba-tiba bulu tangkis. atau tiba-tiba karaoke gitu. Tiba-tiba ya di New York ya. Iya. Untuk ada pertemuan apa atau undangan apa Kak? Untuk ngomong di sidang umum Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang udah lebih dari 10 tahun presiden kita
hadir terus. tidak hadir. Oh, tidak hadir di sana. justru. Oke. Iya, tidak ada New York karena itu judul novel. Benar. Ini biasanya kan yang mewakili Indonesia adalah Menlu Menlu gitu ya. Di zamannya Pak Jokowi itu diwakili Retno. sama Pak Yusuf Kala pernah, Oke. sama Bu Retno juga pernah. Pak Jokowi pernah ngomong di sidang PBB tapi cuma virtual, jadi kayak nggak dianggap karena nggak langsung sampai ke sana. Nggak dianggap tuh maksudnya sama orang-orang tidak dianggap sebagai hadir di sidang umum di sana ya. Betul. 2 kali tuh waktu COVID tuh. Betul. Dan akhirnya ini dihadiri lagi gitu lah ya sebagai yang sosoknya tuh adalah presiden gitu ya, bukan perwakilan dari istana ataupun dari Kementerian Luar Negeri gitu. Pak Prabowo hadir di New York di rapat PBB juga. Apakah ada yang disampaikan sama Pak Prabowo? Katanya sih bakal ngomong beberapa hal tentang perdamaian dunia juga, termasuk apa yang terjadi di Palestina, di Gaza gitu ya. Dan juga ya pasti juga untuk ngomongin soal perdagangan kali ya. Karena kan itu juga jadi salah satu dinamika geopolitik global yang membuat banyak negara akhirnya gonjang-ganjing. Mungkin akan ngomong juga soal bagaimana perdagangan itu harus kembali diberi asas-asas keadilan gitu. Jangan ada satu pihak yang bisa menyetir negara-negara lain manapun di dunia gitu. Betul. Harus adil dan juga berdasarkan kesepakatan yang memang sudah diatur gitu ya oleh peraturan perdagangan dunia juga gitu. Ini termasuk juga yang disampaikan dalam pertemuan yang sama nggak ya pada saat pertemuan PBB juga mengenai ada 10 negara baru nih yang mengakui kemerdekaan Palestina atau negara Palestina gitu ya. Kalau nggak salah udah ada total lebih dari 143 ya? 143 gitu ya, negara yang mengakui State of Palestine gitu ya, atau negara Palestina. Dan ke-10 negara yang baru itu adalah ada Malta, Portugal, Inggris, Australia, Prancis, Jerman, Kanada, Belgia, Meksiko, dan Armenia ya. Ini di video kelihatan ya, Detikers Pak Prabowo nyampe di New York disambut sama diaspora. Ya, betul. Tuh ada si Bedul. Si Bedul. Asal banget si Bedul ya. Mirip lagi sama Pak Prabowo. Sumpah, coba ulang lagi videonya. Mirip tau sama Pak Prabowo. Bisa aja yang milih orang. Benar, termasuk juga. Lucu nih. Kameranya itu ada beberapa mic dari stasiun TV lain. Ya ampun. Ada lagi tadi namanya gue cek. Ya ini ya, ini udah diulangi tuh Kak, tuh ya. Ini dia nih, ketemu sama Dubes Indonesia di Amerika Serikat. Juga, nah ya abis ulang lagi dong tadi yang ketemu si Bedul. Mirip ada Pak Prabowo Mini juga ternyata ya sebagai diaspora di sana. Karena pecinya kali ya, mirip ya, sama-sama kayak peci juga. Benar, gitu. itu juga termasuk salah satu yang bikin mirip. Begitu ya, jadi padat ya kegiatannya Pak Presiden juga. Dan Pak Prabowo tuh sebelum ke New York ini, ke US juga kan beberapa kali ke luar negeri dalam waktu yang bolak-balik gitu kan. Benar, ke China balik, ke Arab balik, betul. Mana lagi balik, kayak bapak nih. Bagus, mantap staminanya. Iya bagus staminanya. Dan termasuk juga artinya sebenarnya juga salah satu hal yang mungkin cukup rahasia umum adalah Pak Prabowo kan menjaga hubungan dengan negara-negara lainnya juga cukup mantap tuh ya. Karena Sempet-sempetin ya. Gitu, bahkan juga banyak yang kenalnya tuh secara personal gitu, bukan sebagai semenjak Pak Prabowo jadi presiden aja gitu. Tapi memang juga ya berpengaruh juga sih posisi beliau yang memang sebelumnya sebagai Menhan kan, jadi cukup sering ada pertemuan dan juga mungkin kerjasama lah antara negara-negara lainnya juga gitu. Prabowo bakal suarakan kepentingan negara berkembang di pidato tahunan PBB. Kita sebagai juga emerging market ya, juga penting sekali nih
untuk bisa menyuarakan ke dunia bahwa kami juga mau naik kelas. Kami gak mau terus-terusan jadi negara berkembang. Kami mau jadi negara maju juga. Betul. Bantu kami untuk keluar dari korupsi. Merdeka. Masih dalam semangat kemerdekaan ya, harus selalu dalam semangat kemerdekaan. Harus merdeka selalu dari 45. Benar, merdeka dari korupsi, merdeka dari apa tuh namanya permalas-malasan. Mereka dari KKN, Benar. nepotisme, jadi Betul. no more nepo baby. Jangan sampai. Nepo baby Nggak usah tuh ditemenin. konotasinya negatif kan? Atau Iya kayak sih. maksudnya nepo baby itu artinya lo memanfaatkan Posisi atau jabatan orang tua atau keluarga untuk mendapatkan sesuatu hal Betul, kan. betul. Mau itu dalam bentuk jabatan lagi, mau itu dalam bentuk perhatian orang. Tapi kalau dia nggak misalnya. memanfaatkan itu, dia nggak bisa disebut nepo baby. Kayaknya enggak I sih. did it with my own effort gitu misalnya. Tapi kebanyakan Tapi pasti itu akan pengaruh nggak ya. ada se-zero-zeronya. Dia anaknya si itu, ini Naja gitu pasti ya. Iya, Dia nggak benar. bisa dong, harus keluar dari kakak dong kalau kayak gitu. Ataupun juga Untuk mencari kayak pengakuan. starting from zero, I think it's different kind of zero juga. Aduh, takut lagi bahasnya. Gitu. Iya sih, tapi whatever it is, Pak Kenapa jadi Prabowo. tiba-tiba ke situ ya? Iya, Jadi karena tadi bingung. mau keluar dari keluar negara dari KKN kelas menengah. maksudnya Iya, gitu. benar. Buat Pak Iya, Prabowo iya. juga semangatnya di bawah ke PBB ya, karena udah cukup lama kita Betul. nih nggak tampil di Majelis Umum PBB, di sidang majelisnya. Jadi mestinya ini adalah sesuatu yang banyak sekali akan disuarakan sama Pak Prabowo, udah jauh-jauh ke sana juga dan menunggu waktu yang cukup lama juga untuk menjadi presiden hingga akhirnya bisa sampai ke sana ya. Kalau boleh kita share, kehadiran Pak Prabowo ini adalah kehadiran yang penting karena adalah sejarah yang cukup panjang. Presiden Indonesia tampil di PBB. Pertama kali adalah Pak Soekarno di Yes. tahun 60, ya kalau nggak salah 66 atau sekitarnya. Yang pasti Indonesia itu baru jadi anggota di tahun 1950. Kemudian Pak Soekarno itu tampil di sidang majelis umum untuk pertama kalinya mewakili Indonesia. Ya. Itu kalau nggak salah judul pidatonya The New aduh lupa lagi. Pokoknya intinya adalah dunia tuh harus bebas dari yang namanya kolonialisme. Nah, bayangin, Soekarno di tahun segitu udah ngomong soal dunia harus bebas dari yang namanya kolonialisme alias penjajahan. Di saat ini masih ada Masih juga table. yang melakukan kolonialisme terhadap suatu tanah sebuah negara. Iya, makanya sebetulnya it's sad ketika sebuah pidato gitu ya, tuh yang disampaikan berarti udah lebih dari 5 abad lalu, 5 dekade lalu, tapi ternyata masih relevan gitu dengan kondisi dunia saat ini gitu. Jadi jangan sampai, ya mudah-mudahan termasuk juga sebenarnya Indonesia cukup clear lah ya menempatkan posisinya dalam konflik ini gitu ya. Yang pada intinya adalah menolak segala bentuk penjajahan gitu. Ya, harus didukung kalau itu ya. Betul, atas dasar kemanusiaan dan segala macam. Jadi Pak Prabowo ini baru tibanya hari Sabtu kemarin, di New York ternyata langsung ya, di John F. Kennedy International Airport. Kemudian beliau langsung menuju hotel tempatnya bermalam di New York bersama dengan Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga Letkol Teddy di depan hotel. Kemudian disambut sama si Bedul tadi ya, termasuk diaspora Indonesia juga ada di sana. Dan kemudian nah itu dia, keduanya, tahu nggak kedua nama anak yang berpakaian adat tadi yang si Bedul gue bilang tadi namanya siapa? Ternyata ada namanya. Namanya adalah Hatta Sanov Kurniawan dan Adriela Namarga Panjaitan. Oh, yang pakai Bukan Bedul merah-merah. ternyata. Ya, karena tadi belum kenalan Belum ya, kenalan. jadi belum tahu namanya. Yang tadi pakai baju merah-merah itu ya, emang diaspora ya, warga negara Indonesia yang tinggal di New York juga Di ya. New York, betul. Oke. Udah deh, habis itu menjabat sejumlah pejabat juga yang hadir di sana, dan ini jadi Presiden Indonesia pertama yang hadir kembali di sidang Majelis Umum PBB setelah 1 dekade lebih, terakhir Pak SBY berarti. Gitu. Good thing
Indonesia berunjuk gigi, berunjuk gigi di ya di mata dunia lah, di PBB juga gitu. Ya. Semangat, kenapa? Gigit kuku. Yang penting nggak boleh gigit jari ya. Wow, ya, kalau gigit medali nanti jangan ikut running New York Marathon ya. Oke, kita lanjut lagi ke another good news juga buat detikers ya, yang terutama mungkin pergi pulang ngantornya itu melalui betul. Oh, iya benar. Sekarang kan sebetulnya lagi ada rekayasa lalu lintas lah ya, untuk mengurai kemacetan di satu ruas jalan yang digadang-gadang adalah jalanan paling macet gitu ya di Jakarta, yaitu adalah TB Simatupang. Kalau lo mau ngerasain Jakarta, datang ke TB Simatupang sore-sore. Menurut gua nggak usah. Habisin waktu. Karena ya, tapi jarang itu ketika orang mengenalkan Jakarta itu kan pasti videonya it's either di Sudirman atau Tamrin kan. Benar. Nunjukin GBK, Monas. Benar, gitu. ya bundaran HI boleh lah ya. Gak pernah ada potongan video di TB Simatupang tuh, apalagi di Condet. Tapi kan sekarang sudah ada upaya yang dilakukan ya. Katanya justru cukup berhasil juga untuk mengurai cukup ampuh lah untuk mengurai kemacetan. By the way, sorry. NTMC nggak ada hari ini ya? Oh iya benar juga. Kita mau sekalian cek juga harusnya ya. Benar. Nggak ada kayaknya. Itu aja sih pertanyaan gue. Ya silakan dilanjutkan ya. Sorry sebelum gue hilang. Salah satunya selain juga rekayasa lalu lintas di ruas jalan yang kalau nggak salah dibalik gitu ya, arahnya gitu ya. Nah termasuk juga penggunaan tol Fatmawati 2 ya kan. Jadi kemarin itu sudah diuji coba di 15-19 September kemarin. Tercatat volume kendaraan yang masuk melalui kanalisasi gerbang tol Fatmawati 2 itu sudah mencapai 3.052 kendaraan atau rata-rata 600 kendaraan per hari ya. Nah, ini perbandingan data sebelum dan sesudah uji coba menunjukkan hasil positif karena di periode sebelumnya di 25 sampai 29 Agustus itu volume lalu lintas rata-rata pada jam puncak di Jalan RA Kartini itu sampai dengan 3.774,81 satuan mobil per penumpang per jam ya. Namun selama uji coba angkanya jadi turun mencapai 17,15%. Nah termasuk salah satu caranya yang digunakan gitu ya sama pemerintah juga biar mengurai kemacetan dan juga orang-orang pakai jalan tol Fatmawati 2 itu adalah dengan menambahkan periode gratisnya. Gitu. Jadi sebelumnya tuh kalau nggak salah cuma sampai tanggal 19 kemarin ya gratisnya. Kali ini sampai akhir Oktober ya. Wih, sebulan lebih Tol dong. Fatmawati itu akan gratis untuk kendaraan. Sebagiannya ya, sebagian lajurnya ya. Betul. Ya lebih tepatnya adalah Tol Fatmawati 2. Gitu. Jadi terbukti ampuh. Kalau memang itu terbukti ampuh dan itu jadi solusi untuk menurunkan kemacetannya, berarti untuk keberlanjutan tolnya gimana dong? Masa terus-terusan gratis? Nah, kita coba tanya ke Pak Pramono nih yang lagi memantau kayaknya tuh dia di gerbang mau tol bikin Fatmawati tol 2. lagi di bawahnya, dikeruk lagi bawahnya. Kira-kira kalau dikeruk lagi bawahnya ada kemungkinan nggak kita bisa sampai ke Argentina? Mungkin ya, jadi pulang, aduh males nih lewat sini ke Argentina, juggling langsung. Iya, langsung ketemu Maradona di sana. Kata Maradona, maaf saya masih subuh ya. Di sana beda jamnya juga. Iya. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga gitu ya dari pemerintah juga gitu ya. Kalau misalnya memang ternyata ampuh penurunannya dalam waktu 1 minggu ya, berarti kurang lebih selama uji coba itu 17,15%. Mungkin nanti bisa tanya juga yang memang tiap harinya komuter lewat situ kerasa nggak perbedaannya gitu. I see. Biasanya pulang lewat situ 2 hari kan. Bukan 2 jam ya, 2 hari. 2 hari. Pakai speednya 20 km per jam. Sekarang jadi 45 menit gitu kan, ekstrim kan. Wow. Itu mah tolnya dibeli aja langsung sekalian kalau kayak gitu. Gitu. Tapi menurut gue selain daripada
terobosan sementara dengan menggunakan tol. Untuk jangka panjang ada baiknya rasanya segera dimulai tuh proyek pengerjaan MRT dari Fatmawati sampai TMII. TMII ya. Kan itu udah dicanangkan sebenarnya sebagai bagian dari fase 3-nya MRT. Jadi mestinya sih sudah bisa dimulai ya, atau dilakukan percepatan untuk pengerjaan proyeknya sehingga bisa jadi solusi jangka panjang. Orang-orang nggak perlu lagi buat naik kendaraan barangkali dari arah timur Jakarta menuju ke selatan Jakarta. Jadi nggak ada lagi deh macetnya. Tolnya bisa dipakai lagi buat sebagaimana mestinya. Termasuk mungkin juga aku sering banget tuh di jam-jam pulang kantor tuh masih melihat penumpukan antrian untuk Transjakarta gitu ya. Termasuk ya sad banget aja ketika mobil dengan jurusan yang mau dinaikinya itu udah nyampe, tapi ternyata udah nggak bisa lagi masuk, yang artinya harus nungguin lagi untuk armada berikutnya gitu. Berarti mungkin harus nambah armada. Betul, di jam-jam tertentu, dan mungkin nggak semua rute ya, karena memang ya pasti yang rame di jam keluar kantor adalah area perkantoran juga anyways gitu. Mungkin armadanya lagi banyak panggungan kali, Za. Gimana lagunya? Mau dibawa kemana? Sampai masuk sini loh gue, gimana sih? Repot banget. Kita beralih lagi setelah ada informasi bahwa para pecinta gadget gak usah galau-galau. Katanya iPhone 17 akan hadir di bulan Oktober ya. Itu katanya. iPhone 17 baru rilis kan? Iya. Kenapa udah ada aja bocoran iPhone 18? Sorry banget. Ini Apple terlalu kapital Anda. Apple-nya udah nggak yang huruf kecil, Apple A besar, P, L-E-nya alias benar-benar kapital in literal ya. Iya. Maksudnya literally. Benar-benar memanfaatkan momen. Sebenarnya nggak manfaatin momen juga sih, kayak tiap tahun mereka rilis ya. Agak apple to apple ya. Padahal hanya dengan berganti iOS sendiri kita udah bisa dibilang upgrade kan. Tapi malah juga harus dipaksa ganti casing juga. Walaupun itu memang ini buat orang-orang sana kayaknya ganti handphone tuh cukup biasa ya, karena dibanding sama UMR-nya mereka barangkali bisa didapat dengan mudah gitu. Termasuk juga harganya juga cukup fantastis ya ketika masuk ke negara kita Indonesia juga, termasuk gitu. Ya benar, karena ngelewatin banyak proses jadi nambah lagi. Betul. Jadi cukup jauh sih ya antara udahlah harga gaji UMR sekian, nyambah ke sini juga makin mahal. Bener. Ya pastilah yang pakai ini adalah sultan semuanya. Wow. Either sultan atau namanya cukup sering mondar-mandir di daftar pinjaman pinjol. Amit ya. Tapi kalau kayak gini berarti ini hotel-hotel pada penuh okupansinya. Nah ini nih yang suka too much internet for today. Tapi ini baru rumor ya Detiker soal casing semi transparan ya dari iPhone 18. Karena memang juga baru rumor, ini bocorannya katanya ya. Jadi perubahan dari iPhone 17 ke iPhone 18 tuh ada apa aja sih secara fisik atau mungkin secara tampilan gitu. Nah, belum diamini oleh Apple sendiri, karena memang ini masih rumor dari Digital Chat Station. Ini yang bikin rumor Apple sendiri. Bisa jadi begitu, biar rame aja gitu. Karena kan kayaknya di seri-seri sebelumnya juga gitu kan, dikabarkan akan kayak kameranya nambah satu lagi atau jadi apa. Walaupun menurut gue upgrade-nya dan juga bocorannya nggak terlalu penting ya. Soal bagaimana casingnya tembus pandang. Kayak banyak deh sekarang handphone yang tembus pandang, terutama Android ya, banyak tuh yang tembus gitu. pandang. Iya. Bisa nanti di custom. Itu beli ya, mungkin ya, beli custom. Tuh Nokia juga udah pernah dulu katanya. Iya benar, seingatku juga. Zaman-zaman kita cari-cari ngisi waktu luang dengan tabloid HP itu kan. Iya benar. Yang kayak murah nih gitu, padahal duit sisa 4.000. Atau kayak ini udah poliponik nih. Tunggu bener loh waktu ngeliat itu, murah nih.
Ada gitunya. Ya kan zaman SD Kak, tapi kan duit sehari 4.000 jajannya. HP-nya 2 juta. 2 juta Iya. murah nih. Ini udah 2 juta nih harga yang ada Walkman-nya Iya, gitu. yang bisa diputer-puter kepalanya. Bisa diputer-puter. Ini nih collab sama Chris Brown. Ada ya? Ada collab sama Chris Brown gitu. Sempet pakai yang model apa waktu itu? Waktu zamannya itu. Kayaknya pernah deh yang ada Walkman-nya juga. Sempet yang ada Walkman-nya. Itu Sempet yang juga SE, yang Sony Ericsson. iya yang orange. Keren. Collab sama itu. Terus pernah juga yang buat main game yang kayak gini. Oh, N-Gage. Iya, sebut Orang kaya. SMP. Cuma orang kaya yang punya handphone itu waktu itu. Ya Allah, berarti kita juga SMP udah harus kasih apa ya sama anaknya. Ya alhamdulillah ya pernah mengalami pengalaman seperti itu. Betul. Ini juga pengalaman yang cukup langka. Kita tadi udah sempat mention juga soal bagaimana orang-orang terkejut dengan sebuah benda yang seperti toilet katanya. Gedungnya tidak terlalu besar. Oh ini gedung? Bukan gedung apa, bangunan, sorry. Bangunannya. Bangunannya tuh tidak terlalu besar. Digembok dari luar juga gitu ya. 112 juta ya kalau dibandingin Iya. sama jumlah APBN kita sih kecil banget ya. 3.000 triliun Kalau berbanding dibandingin 112 juta. sama gaji kamu Kak, Ih, jauh lah gaji saya. kamu lebih Lebih tinggi. tinggi. Gak kegapai sama kalian semua. Ya ampun. Ya udah, nanti habis ini kita mau ngobrolin soal apa yang terjadi di Boyolali. Boyolali. Ojolali. Jalan-jalan ke Boyolali. Cakep. Nanti kita ke Detik Sore lagi. Apa tuh? Hi everyone, you're still watching Detik Sore. Nggak cuma hore-hore, Detikers, seperti yang tadi kita sudah janjikan juga, kita akan jalan-jalan ke Boyolali. Cakep. Jangan lupa alias Ojolali. Kurang. Yuk kita makan gulali. Jadi Detikers, ada sebuah foto. Permainannya asik sekali. Namanya kuda lumping Iya. nggak sih? Itu dari mana ya? Kecepatan kak liriknya belum nyampe situ. Offset ya. Maaf. Enggak, ini benar. Tadi ini udah berapa kali kita mention ya soal si bangunan viral ini. Sempat jadi apa ya, obrolan yang cukup hangat lah di netizen juga saat fotonya ini beredar lah di internet gitu kan. Orang-orang jadi bertanya-tanya gitu ya. Kamu nanya? Iya, bertanya-tanya. Oh, ini bangunan apa ya, Kak? Apalagi Kenapa jadi posisinya. dangdut ya kak? Iya ya. Jadi dangdut. Apalagi posisinya tuh sebenarnya di deket sawah lah gitu ya. Dan di bangunan itu tuh yang bikin bertanya-tanya ya, itu tuh memang ada seperti apa ya, seperti sign gitu ya, atau ya tulisan yang ditempel lah. Itu tuh bertuliskan di Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali. Habis itu ada logo Pemkab Boyolali dan juga ada Kementerian Pertanian. Dan Program ada, irigasi perpompaan bantuan Pempus katanya. betul, dan juga ada informasi yang akhirnya di kepo-kepo.com lah sama netizen juga ya. Ini bangunan apa, isinya apa, buat apa, dan berapa anggarannya. Yang bikin syik adalah ternyata menelan anggaran sebesar 112 juta. Tapi sebenarnya nggak perlu harus riset karena di bangunannya langsung ada jumlah dana 112 juta untuk membangun sebuah bangunan yang seperti ini. Rasa-rasanya nih ya Detikers mencoba untuk lebih adil gitu sama beritanya. Barangkali bukan bangunan yang tok seperti toilet itu aja yang 112 juta gitu. Karena kan ini sebenarnya program irigasi, berarti bisa jadi itu juga mencakup biaya untuk pompanya, untuk pembangunan di saluran hilirnya juga. Iya, makanya sebetulnya yang mau kita clearkan gitu ya. Kan takutnya sebenarnya juga jangankan buat netizen
gue deh contohnya. Ketika melihat tulisan itu, 112 juta for this gitu kan. Jadi akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya juga. Nah sekarang kita lurus. Foto kirim ke ini. Enggak sih, aku lebih ke gajiku. merenung aja gitu ya. Tapi yang benar adalah mencari informasi yang benar ya kan. Walaupun mungkin punya spekulasi yang lain, sebenarnya berspekulasi atau mungkin punya pikiran kemana-mana tuh ya manusiawi banget kan. Yang nggak boleh itu adalah menyebarkan berita bohong atau palsu gitu. Nah sekarang kita cari tahu sebenar-benarnya sejelas-jelasnya apa sih sebetulnya bangunan itu fungsinya dan sebetulnya 112 juta tuh buat apa gitu ya. Kita akan ngobrol bersama dengan reporter Detik Jateng, ada Mas Djarmaji. Selamat sore. Selamat sore Mas Djarmaji, bisa dengar suara kita dengan jelas? Mas Djarmaji, punten banget suaranya putus-putus. Oke, baik. Sepertinya kita akan coba hubungkan kembali dengan Mas Djarmaji untuk mendapatkan koneksi yang lebih jelas lagi. Tadi sempat terputus-putus soalnya suaranya. Tadi terlihat bahwa Mas Djarmaji sudah berada di lokasi langsung ya, di mana bangunan ini viral. Termasuk juga jadinya bener ya, surroundingnya itu adalah sawah. Gitu, di tengah area pesawahan. Walaupun sebetulnya juga tadi sempat terlihat juga ada ada jalan lah ya. Apakah itu jalan kebenaran? Atau jalan-jalan ke Boyolali. Cakep dah, PR buat lo. Suka mau berdiri sendiri emang. Maaf. Kita coba hubungkan kembali ya ke Mas Djarmaji untuk melihat seperti apa sebenarnya bangunan yang viral ini. Kita boleh hubungkan kembali ke Mas Djarmaji. Selamat sore Mas Djarmaji. Mas Djarmaji, tunjukkan pesonamu. Atau kita share dulu deh ke Detikers soal bagaimana ini menjadi temuan yang viral. Detikers, for your information, kejadian ini ada di Boyolali, di Jawa Tengah. Jadi sorotan gara-gara terlihat di badan bangunan tersebut ada semacam informasi yang menerangkan bahwa bangunan ini menelan anggaran 112 juta rupiah. Sebenarnya itu yang jadi concern publik, kok bangunan sesederhana ini angkanya sebesar itu. Betul ya. Termasuk juga ya sedih banget ini menjadi sasaran vandalisme. Belum apa-apa udah ada vandalisme di situ. Itu bukan vandalisme, Za. Kak, ini ada Kak. Itu lebih ke, ini tulisannya MCR kan? My Chemical Romance. Oh, Gerard Way was here. Gerard Way was here. Oke, lanjut. Sebenarnya terputus-putusnya koneksi dengan Mas Djarmaji ini juga jadi sebuah concern juga ya kita ya. Kita masih di Boyolali loh. Tapi masih harus terputus-putus koneksinya. Barangkali kurang BTS di sana. Wow. Harus lebih banyak Dynamite dan Butter. Nanti ada Jungkook dong ya di sana ya. Jadi sebetulnya Detikers yang mungkin juga salah satu penyebab kenapa akhirnya jadi cepat viral gitu ya. Atau mungkin juga jadi cukup banyak jadi obrolan netizen itu adalah karena memang juga jalan si bangunannya ini tuh nggak sulit untuk menemukannya. Oh, dia ada di tepi jalan. Dia di tepi jalan, memang di tengah-tengah sawah juga, tapi nggak ngumpet juga gitu. Dan bahkan sebetulnya si tulisan yang tertempel di bangunan itu juga menghadap ke jalan juga gitu loh. Jadi mudah ditemui sama orang juga bahwa ada informasi mengenai si gedung itu ya. Gedung mulu si bangunan. Nah bangunan ini tuh sekitar 1,5 kali 1,5 meter. Makanya karena ukurannya juga cukup kecil lah ya. Banyak yang mengira atau mungkin spekulasinya adalah bangunan mirip toilet gitu ya kan. Padahal bukan sih. Tapi gue pengen baca testimoni dari netizen, boleh? Ini dari netizen-netizen yang ada di X-nya Detikom ya terkait berita ini.
Ada yang bilang juga begini, aku orang Boyolali, di sana memang banyak sarang korup. Lihat aja pedesaan-pedesaan, masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ada program bansos aja dari pemerintah dapat dari 1 jutaan sampai di tangan cuma dapat 100.000. Tapi nggak apa-apa biar jadi pemberat mereka nanti di akhirat katanya. Ya ampun. Tapi mudah-mudahan ini bisa diklarifikasi ya, bahwa memang sebenarnya ini bukan bagian dari korupsi barangkali, atau memang kalau memang ada indikasi ke sana bisa ditelusuri juga lebih lanjut. Lemahnya pengawasan anggaran katanya. Terus ada yang bilang juga rumah haji. Ya anak yang sebatang kara. Iya. Ada juga bilang ini rumah pompa, wajar pompa dan perpipaan buat pengairan seluas itu. Nah ini bisa jadi ke sini juga. Karena kan bisa jadi memang itu cuma ditempelkan di bangunan itu, tapi sebenarnya anggaran itu lebih luas daripada sekedar bangunan itu aja gitu loh. Karena airan yang dialiri juga seperti mestinya cukup luas ya. Oke. Videonya masuk, jadi kalian cerita aja, dia cuma muter-muter di sekitar itu, oh ada itu, gitu. Baik. Baik, kita coba lagi bergabung bersama dengan Mas Aji, walaupun mungkin kita akan lihat seperti apa gitu ya secara live-nya juga. Nah ini adalah gambar live-nya ya Detikers, ditunjukkan langsung dari Boyolali. Nah, di situ terlihat ada kegiatannya adalah irigasi perpompaan, kelompok penerimanya adalah kelompok tani, dan ini dia bangunan yang paling aktual saat ini, detik ini juga. Nah ini adalah lokasi pesawahannya juga. Bisa dilihat bahwa sebetulnya memang bangunannya cukup mini, 1,5 kali 1,5 meter. Tapi sebetulnya juga nggak hanya ada bangunan aja, tapi juga sepertinya ini ada pompa ya. Ada pipa, ada pompanya juga. Untuk pengaliran air, betul. Betul. Ini juga terlihat ada motor di sana yang bisa ditawar ya. Nah, enggak dong. Oh, enggak bisa. Oke, ini yang disebut sama orang-orang sebagai prasasti gitu, atau mungkin penanda bangunan ini juga ya. Sebenarnya masih sama dengan informasi yang tadi juga ditempel di tampak depan dari bangunan ini juga. Jadi masih sama siapa yang memberikannya, kepada kelompok tani mana, jumlah anggaran yang juga terpakainya juga gitu. Nah perlu dikonfirmasi bahwa sebetulnya bangunan ini tuh juga sepaket gitu ya dengan sumur bor dan juga jaringan pipa yang memang juga pipanya tadi bisa dilihat juga sama Detikers, termasuk juga ada aliran listrik lah ya untuk mengoperasikan dari si pipa yang atau bor yang ada di dalam sana gitu. Mungkin untuk biar terlihat lebih wajar, barangkali nextnya dibikin bangunannya yang lebih ini kali ya, lebih estetik, kokoh gitu-gitu. Nah ini bangunannya terlihat terkunci, di dalam semestinya ada pompa ya. Oh dibantuin. Nah, terima kasih Mas Bapak petani yang ada di sana. Kita akan room tour dan juga menjelaskan bahwa asumsi gitu ya, atau mungkin dari Detikers juga yang menyangka kalau kok bangunan ini terlihat nggak seperti 112 juta, ternyata di dalamnya seperti yang tadi sudah dijelaskan juga ya, di dalamnya adalah pompa air dan juga listrik untuk pengoperasiannya juga, untuk sistem irigasi atau pengairan di sawah juga gitu. Kenapa dikunci Detikers? Karena memang jangan sampai ini menjadi sasaran ya dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab begitu. Sebenarnya soal bagaimana anggaran yang dirasa cukup besar untuk bangunan sesederhana ini sudah mendapatkan klarifikasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali. Jadi katanya anggaran 112 juta ini nggak cuma buat bangunan kecil ini aja, memang tuh airnya nyala kan, gede banget lagi, semburannya kencang. Wah.
Jadi komponen paket pekerjaannya banyak katanya. Bangunan ini adalah rumah bagi pompa untuk menyedot air dari sumur dalam yang difungsikan untuk irigasi lahan pertanian. Di dalam rumah ada meteran listrik sebagai daya untuk mesin pompanya. Dan anggaran sebesar ini mencakup seluruh pekerjaan kayak termasuk biaya pertukangan juga ya. Ada pembuatan sumur bornya, pembelian mesin pompanya, pipa casingnya, pipa selangnya buat ngalirin ke sawah, termasuk juga buat jaringan listriknya. That's why ada komentar juga sih soal ini yang mengatakan sudah include pompa dan lainnya, kata saya make sense lah, harganya memang segitu katanya. Betul. Anyway, Mas Jarmaji, terima terima kasih banyak sudah mau room mengizinkan tour kita ya. dubbing Termasuk videonya juga ya. Bapak, terima kasih banyak Bapak yang mau membukakan pintunya juga ya, biar kita bisa lihat di dalamnya seperti apa pompanya, terutama juga ya seperti yang kita tahu lah ya. Pompa kalau untuk sawah, area persawahan udah pasti beda sama pompa yang ada di rumah gitu ya. Jadi budgetnya juga beda. Mungkin ya netizen skeptis duluan karena emang looknya. Jadi emang nggak boleh Emang suka gitu judge kita by tuh. Suuzon dulu. its Harusnya cover. husnuzon dulu ya. Iya, tapi emang mungkin menimbulkan Kritis pertanyaan. kali. Iya. Skeptis aja kita tuh. Bener. Ya, terima kasih juga bener. untuk motor kopling tadi yang menjadi penghias gambar ya di sana, membuktikan bahwa kejadian tadi tuh, video tadi tuh benar-benar aktual. Spontan. Uhuy. Kita mau break dulu Tikers, but don't go anywhere. Kita masih akan ada sampai jam 5:30 sore nanti. Kita akan simpan yang paling menarik di ujung dari Detik Sore hari ini. Ini juga nggak jauh-jauh sama apa tuh yang tadi terjadi di Boyolali yang yaitu adalah kegiatan pertanian ya kan. Ya. Tapi kalau ini mungkin lebih ke Perkebunan. media. Benar sih, benar-benar. Iya. Dan juga medianya cukup berbeda dan mungkin lebih relate sama kita yang tinggal di kota, terutama di Jakarta juga Kak gitu. Karena dia tumbuhnya ke atas bukan ke samping. Nah gini deh, kalau udah mulai body swimming. Kita akan ngobrolin soal urban farming, kebun vertikal yang ada di tengah kota, gimana caranya, bagaimana untuk bisa kita belajar dari sana. Detikers, sesaat lagi hanya di Sunset Talk-nya Detik Sore. Ya cuma ngomong. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kayaknya ada satu lagu yang cukup menggambarkan juga apa yang akan kita obrolin sore hari ini, yaitu adalah Kemarin Paman Datang. Tapi pamanku tidak dari desa ya Detikers. Dari Ini kota. masih dari Jakarta juga. Tapi dia punya desa. Tapi dia punya apa ya, kalau perkebunan bisa dibilang perkebunan juga lah ya. Dia punya kebun yang cukup berbeda juga ya. Seperti yang kita tahu juga kalau di ibu kota Jakarta agak sulit untuk menemukan lahan yang cukup luas gitu untuk bercocok tanam atau berkebun juga. Nah Boro-boro. ini mengkolaborasikan antara teknologi ya. Teknologi ya. Dan juga ya kebutuhan masyarakat untuk tetap bisa makan sayur yang segar gitu ya. Termasuk kita juga bakalan bisa tanya-tanya nih, apakah sebetulnya kita juga bisa nggak ya tanam-tanam kayak gini juga di rumah. Melakukan gitu. yang serupa dengan, berhubung juga Iza kan punya rumah 8 tingkat kan, jadi bisa. Oh, rumah Barbie kali. Bisa kali itu dipakai buat bikin inian juga Detikers. Benar, Kita ada benar. Mas Nova Riswanto, manajer dari Ladang Farm, untuk ngobrol-ngobrol bareng sama kita di sini gimana caranya bikin kebun vertikal. Welcome to Selamat Detik Sore, Mas. Mas Nova. Nova. Sorry Mas Nova, kita benerin dulu. Punten. Kini kita jujur aja Detikers, kita sebelum kameranya on ngobrol mulu sampai lupa ini harus di setting dulu. Di adjust nyamannya aja. Nah, segini. Bisa. Berarti Mas Mas Novanya boleh Novanya ke geser tengah lagi sedikit. Punten Mas Novanya. Nah, There you go. Makanya kita jangan ngobrol Oke mulu. Kak, terima kasih Kak. Mas Nova is here, dan Mas Nova ini dari Ladang Farm sebagai entitas yang mengerjakan Sorry jangan dilipet ini buat gue Emang boleh? ngelalap, buat gue ngelalap. untuk enak aja. ngerjain ini semua. Iya. Kita sebenarnya ngelihat Mas Nova nih berdasarkan virality, gara-gara videonya rame di media sosial, diliput Benar. banyak juga gitu ya, soal bagaimana bisa membangun sebuah kebun vertikal di tengah kota. Walaupun sebenarnya soal apa namanya, istilahnya hidroponik tuh bukan hal baru ya buat kita ya. Tapi bisa membangun ini dengan cukup banyak gitu, itu jadi menarik juga. Apakah kita bisa
duplikasinya di rumah kita masing-masing juga. Gitu. Termasuk juga ya akhirnya jadi salah satu ajakan juga lah untuk warga Jakarta bisa makan atau punya akses lebih mudah terhadap sayur-sayuran yang segar gitu. Betul, ya. ketahanan pangan. Iya, Ketahanan pangan. ketahanan pangan juga ini salah satu yang harus kita gaungkan bersama juga gitu. Tapi mungkin boleh cerita dulu nih Mas Nova perjalanan dari Ladang Farm ya. Sebenarnya ini kurang lengkap. Ladang Farm Teknologi. Betul. Iya kan? Boleh cerita dulu nggak Mas? Ini awal mulanya seperti apa bergerak untuk apa sih sebetulnya bikin apa tuh namanya sebuah entitas sayur-sayuran di tengah kota gitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Jadi Ladang Farm ini kita buat perusahaan pertanian. Sebelumnya kita emang ada perusahaan teknologi atau software engineer di situ. Kita ingin mengembangkan di teknologi di bidang pertanian Kak. Jadi kita pengen ngembangin pakai pertanian dengan sistem teknologi atau bisa disebut IoT di situ Kak. IoT Iya, IoT. Iya. Yang cukup menarik adalah pada saat lihat videonya gitu ya. Sebuah greenhouse lah ya, bisa dibilang Iya, betul greenhouse kan ya. Greenhouse. Terus yang menarik tuh sebenarnya menurutku nggak adil juga kalau dibilang kecil, cukup luas kok, Iya, bahkan ya. Dan bahkan juga cukup tinggi juga sampai pakai lift lah. Betul Kak. Semacam pakai ya lift ya Kak sebutannya ya. Ini Detikers bisa lihat juga kayak apa nih. Harus naik-naik kayak gini juga gitu. Dan ya mengembangkan apa tuh namanya tanaman-tanaman dengan sistem hidroponik juga gitu. Yang menarik sebetulnya kayak apa di sana Mas? Maksudnya kayak langsung sebesar ini kah? Atau kayak gimana? Ya, kapan ini dimulai dan bagaimana idenya ini bisa kepikiran? Oke Kak, Ladang Farm ini kita didirikan di tahun 2022, kita operasional di 2022, kita waktu pas Covid ya kan. Dan itu kita mulai riset dengan produksi langsung Kak. Riset dari nol, kita belajar dari situ, kita ada masalah, problem, kita selesaiin sampai benar-benar kita bisa berproduksi maksimal di situ. Sampai kita berani up ke media sosial. Di situ. Jadi awalnya memang ini mau dikonsumsi sendiri kah atau memang mau dibikin sebesar ini juga? Emang kita tujuannya dibikin produksi sebesar itu. memang mau produksi komersil gitu ya. Kemudian berkembang seiring waktu. Apakah dia di awal memang langsung bikin 6 tingkat kayak gini atau uji cobanya dari yang kecil-kecil dulu, Mas? Kita langsung di 6 tingkat. Oh iya. 18 meter di situ. Mantap. Karena belajarnya otodidak, Mas. Betul, kita belajar ya, kita ada pertaniannya juga kan di situ. Jadi kita belajar riset dari nol, kita pokoknya kayak nutrisi, kayak tanamannya kita riset, kekurangan apa. Karena kan kita vertical farming baru yang ada di Indonesia di situ. Jadi problemnya banyak. Apa Jadi, tuh? Mas? ya contohnya kita kekurangan cahaya Oke. di situ. Dan Walaupun sebenarnya kita tidak 4 musim ya, Betul. matahari itu ada terus, tapi ternyata cahaya tuh jadi Iya. salah satu problem faktor ya. ya problem di situ karena kan itu tinggi Kak. Iya Jadi di sih. bawah itu kan agak gelap di situ. Oh, I see. Ini lokasinya apakah di sebuah gedung atau gimana, Mas? Enggak, kita awalnya di tanah kosong di situ. Mhm. Kita buat greenhouse tersebut dengan ketinggian 18 meter. Oke, dan jadi ini- memang satu gedung aja ya? Betul. Ini berada di Cilandak. Betul, kita Ya. berada di Cilandak, Jakarta Selatan. Weh, Right. jadi yang Jaksel bukan yang cuma gaul-gaul aja, tapi juga petani-petani gaul juga ada ya di Iya, Jakarta Selatan. Petani-petani gaul. Ya karena sebenarnya dibilang Petani, gaul, sebut aku petani culture. petani culture. Setuju. Nah, Karena nggak, maksudnya kalau dibikin 6 tingkat gitu ya, Betul. 18 meter ke atas, artinya juga nggak makan lahan yang sebesar itu gitu ya, dan Betul, memanfaatkan teknologi yang ada juga gitu. Betul. Aku kalau ngomongin soal tanaman atau bertani secara hidroponik tuh kalau nonton videonya kayak yang gampang ya, karena nggak pakai tanah gitu Betul. ya, nggak cari lahan yang kayak gimana, dan dikatakan bisa dibilang ya ini urban farming gitu. Tapi sebenarnya nggak semudah itu ya Mas ya. Atau sebenarnya Mas malah mau melepaskan itu, kayak semua orang bisa kok melakukan hidroponik gitu. Kalau semua orang bisa melakukan hidroponik, tapi Oke. kalau untuk bisnis itu
beda cerita resiko. lagi. Iya Oke. kan? Kalau untuk ketahanan pangan buat di rumah, terus atau ya terutama di perkotaan kan sulit gitu. Itu bagus banget kalau untuk ketahanan pangan di perkotaan. Artinya urban farming itu bukan sesuatu yang sulit untuk diduplikasi. Iya betul, tidak sulit kalau untuk ketahanan pangan untuk masyarakat. Jadi membangun lahan pertanian di tengah kota itu bisa. Bisa betul, bisa Syaratnya banget apa? itu. Syaratnya ya Apa aja yang kita harus dibutuhkan? itu bisa kalau yang buat rumah-rumah kita bisa menggunakan kayak ya kita botol bekas itu bisa termasuk juga hidroponik juga kita manfaatin di situ. Terus bisa juga pakai pipa-pipa yang bekas kita manfaatin dari situ. Di situ Kak. Oke, karena apa tuh namanya? Ini karena aku lihat ada salah satu produknya juga ya dari Ladang Farm, yaitu adalah semacam bibit lah ya gitu ya, bibit-bibit dan pelet-pelet yang dipakai buat makan. ikan Pecel dong. lele. Ikan dong makannya pelet. Ini maksudnya ada apa tuh namanya? Bahan-bahan lah ya, Betul, benih-benih kita gitu. ada benih. Ya artinya juga Ladang Farm ada edukasinya juga untuk masyarakat yang pengen cobain menanam gitu di rumah. Betul, kita juga di Ladang Farm ini minggu ini kita akan buka di hari Sabtu program edukasi belajar hidroponik bersama Ladang Farm. Di situ kita di situ diajarkan untuk menanam, terus ada juga untuk panen, proses penanaman juga di situ. Dan itu nanti kendala-kendala soal hama juga kita dikasih Dijelasin, tahu, diedukasi di situ, juga. edukasinya juga di situ Kak. Jadi ini berapa Mas total luas tempat ini Kalau greenhouse-nya? greenhouse-nya kita kan 18 kali 18 kurang lebih di 350 meter persegi lah. Luasnya 350 meter persegi. Di sana ada 6 tingkat tempat ladangnya Betul. gitu ya. Yang berisikan tanamannya apa aja Mas? sejauh Kita ini? ada 5 jenis tanaman. Oke. Yang pertama kita ada Italian basil. Aku bisa. Ya kan? Aku tahu. Italian basil itu yang ini. Iya kan? Apa ini ya? Itu Pokoknya Kak, yang wangi. itu, Ini Kak. kan? Ya, Italian basil. Italian basil. Soalnya ada pastanya di sini. Iya. Enggak. Italian basil tuh wangi. Karena dia Iya, masuk herb. Sama-sama herb. wangi Ini Kak mint sama juga kan? Thai basil. Iya. Oh ada Italian basil, Ada Thai basil. Thai Thai basil. basil. Oh ini kayak numero uno, ini kayak Pak Chong Pai. Ajak ngobrol aja, gue kalau bahasa Thailand dia Thai basil. Iya. Iya. Oh ini 5 jenis yang ditanam di sana di bawah semua? Iya. Iya, kita bawa semua Kak. Oke. Ya kan? Ini adalah Italian basil, Ada Thai basil. Thai basil. Terus? Ini adalah Ada siso atau Siso. kalau di Indonesia bisa disebut perila. perila. Di situ. Perila. Poh-pohan. Iya, bisa kan? bisa juga disebut itu. Tapi kalau di Indonesia ya Kak, Iya. kalau di Apa popo? Orang Sunda. Sunda, Tukang Sunda. lalap. Ini gue ngeliat ini makanan semua nih. Tinggal kasih Bisa saya tinggal lap ya? sambel. Udah Iya, makan betul, di gua Kak. 2 minggu. Oke. Ini ada itu popohan atau perila. Perila. Itu satu lagi. kita dua ada lagi. min Kak. Daun Di mint. situ ada Ini min, daun mint kita. biasa ya, mint ya. Ini buat pecel lele tuh ya biasanya ya. Enggak, itu kalau min buat Itu mah kemangi ya. Iya, betul. Buat Ini teh gitu ya. Iya, Boleh. teh, minuman lah. Buat minuman. Mas saya lucu gak mas? Nyari validasi Sampai lagi. ketawa kakaknya. Lucu berarti. Ini Mas ya. apa Ya, lagi? ini Selada. terakhir kita ada selada Kak, Selada. selada. Yeay. Yang umum lah. Iya, Bisa buat benar. pecel lele itu Kak. Nah ini baru bisa Bener, pecel lele. pecel lele. Masuk callbacknya. Atau tuh kayak salad. Salad. Ini kok Salad. ke Koreaan bisa juga. Bisa, Boleh. all you can eat juga Di Jepangan bisa. juga bisa ya. Umum lah gitu, Kak. Umum. Sebetulnya memang banyak ya tanaman yang bisa ditanam dengan hidroponik Betul, juga Kak. gitu ya. Betul, Heeh. betul. Kan tapi untuk 5 jenis tanaman ini termasuk yang mudah nggak untuk detikers yang memang baru mau mencoba menanam hidroponik di rumah? Kalau untuk di rumah ini kan Beginner. kalau di rumah itu paling mudah itu kayak kangkung, Oh. sawi, itu kan makan apa sayuran yang umum Iya, di situ betul. Kak. Jadi Iya. kita gampang. Kalau ini kan pemakaian buat orang-orang khusus di situ. Oh, I see. Betul. Oke. Berarti sebetulnya apa tuh namanya bisa konsultasi dulu lah ya atau tanya dulu sama Ladang Farm kira-kira mana nih yang mudah untuk ditanam di rumah sendiri Betul, gitu. betul, Oke. Kak. Kalau untuk yang beginner banget disarankan mencoba menanam apa, Mas?
Ya kalau itu mencoba tanaman ya Selada, Kayak kangkung, cesim juga bisa. Jason. Atau mau nanam bayam juga gampang. Bayam itu ya Oh gitu gampang. gampang ya. Oke. Kacang panjang tuh bisa, buncis. Ih gampang semua di Indonesia mah buat nanam ya Mas Kita ya. juga pernah riset Kak, riset Iya. cabe. Iya, Oke. bener. Oh ada tanam cabai juga di Enggak, sana? dulu kita riset di Oke. situ. Oke. Tomat Terus- ada nggak Mas? Tomat pernah, tomat cherry terus sama bawang merah kita Oke. pernah riset di situ Kak. Oke. Ini harus berdasarkan musim juga nggak Mas? Atau nggak ngaruh sebenarnya? Kalau di greenhouse kita tidak bisa nggak menentukan musim apa ya Kak. Oke. Jadi itu kita bisa di custom di dalam greenhouse tersebut di situ. Musim bisa diciptakan. Betul. Oh gitu, Iya, teknologi ya, Teknologi, baru ya. tahu. Betul. Oh gitu. Ini Jadi bisa memang rosemary juga Mas tanam sini Mas. kayaknya. wah, skatepunk nggak tuh? Sorry. Tapi berarti nanti berotasikah tanaman-tanaman apa aja yang ditanam atau gimana? Kalau tanaman yang di ladang farm ini khusus buat di ladang farm. Oh, Jadi di oke. situ. Jadi buat 5 jenis Iya, ini 5 ya. jenis. Saat Atau ini ada 5 rencana jenis. menambah jenis lainnya lagi? Enggak, kita kan udah riset segala jenis tanaman Kak. Mhm. Jadi kita yang saat ini kita fokus Yang paling dikarenakan cocok ini? itu ada problem. Apa tuh? Kita problemnya di listrik Kak. Oh. Jadi Oh, kalau kebutuhan listrik gede juga ya di betul, sini ya? Kak. Jadi Oke. kalau kita bisa menanam apapun di greenhouse ladang farm, tetapi kan biaya operasional listriknya cukup tinggi. Jadi kita belum itu. Berapa Mas operasional sebulannya Mas kalau kayak gini Mas? Nggak bisa lah isi token 50.000 nggak muat ya, bunyi terus. Kalau saya isi tokennya 200.000 muat berapa detik Mas di sana Mas? Tapi ya menarik ya, maksudnya juga ini adalah nggak cuma nge-highlight soal si produk pertaniannya aja gitu ya, tapi juga ada produk teknologi lah ya yang juga dilakukan gitu di sana, termasuk juga segala sesuatunya tuh udah secara terotomatisasi lah ya gitu. Betul. Termasuk juga ngatur suhu, Suhunya, cahaya kan kalau di bawah kita, kenapa selada kita di bawah karena kita menggunakan lampu dan itu suhunya agak ya dingin. Iya. Jadi nggak terlalu panas karena selada kita nggak kuat panas. Oh gitu. Di situ. Mas itu ada yang tanya padi bisa Mas? Padi Tergantung bisa. Pak Yoyonya ya. Betul, tergantung juga sama Fadli. Kalau Fadli lagi single nyanyi bareng sama Ade Govinda nggak bisa. Padi kayaknya nggak bisa, bukan Susah tanaman kalau di hidroponik. situ ya. Padi bisa Kak. Oh, aslinya bisa. Dulu juga saya lihat di sosial media pernah ada juga yang nanam padi Oke. di situ. Tapi untuk greenhouse skalanya tidak efektif rasanya Iya, ya. tidak efektif kalau untuk greenhouse karena kan ya kita untuk sayuran lah, kalau padi kayaknya cukup berat di situ lah. Betul. Mas, boleh nggak ngomongin bisnisnya kita soal bagaimana ini kan Boleh nggak sambal terasi, tolong ini udah dadah-dadahin gue nih. butuh biaya operasional juga kan Betul. untuk mengoperasikan ini semua. Kemudian when it comes to be a business, apakah dia cukup menguntungkan Mas untuk bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang mungkin mau duplikasi juga? Kalau untuk bisnis ya hidroponik dengan sistem vertical farming itu sangat menguntungkan. Oh ya? Tetapi untuk biaya investnya cukup tinggi. Oke. di Apa aja situ. yang perlu jadi catatan Mas? Jadi catatan karena vertical farming kita juga butuh kayak invest buat solar panel agar kita Oh, bisa iya menekankan benar. biaya operasional di listrik Kak, di situ. Oh itu bisa nekan biaya operasional ketika pakai solar Bisa, panel. Kak. Cuma mungkin modalnya di awal Betul, gede di ya. awal kita gede di situ. Berapa Mas kapasitasnya solar panelnya? Ya di kita ladang farm. kalau di ladang farm itu kita belum hitung total semuanya di situ karena kan kita harus menghitung kayak lampunya berapa totalnya, berapa watt di situ Kak. Jadi listriknya pakai solar panel semuanya. Iya. Oke. Kalau sekarang enggak, belum. Oh, Kak. sekarang belum. Sekarang belum Oke, karena oke. makanya kita Oh lagi on the way dengan- nih iya, yang itu betul. ya. Apalagi catatannya Mas? catatannya Pokoknya yang kerja di ladang farm gak boleh takut ketinggian ya Mas. betul itu Soalnya harus betul banget Kak. naik ke puncak ketinggian Harus pakai ya. lift itu ya. Iya. Kalau takut ketinggian, Kalau- pulang kamu. Kalau takut ketinggian disuruh pulang Kak. Pernah nggak Mas ada pekerja yang ngelamar gitu terus habis itu kamu takut ketinggian nggak? Oh, saya takut terus nggak jadi. Belum sih kita
Belum sih Kak, tapi kita edukasi dulu, ditanya dulu apakah takut ketinggian atau enggak di situ. Ada berapa karyawan Mas di ladang farm Kita ini? ada 6 karyawan di situ. 6 ya? Oh, 6, jadi 6 pokok kita di ladang farm, yang pokok ada 6 yang buat produksi termasuk saya. Terus ada sales kita, tim sales kita ada 2. Nah, terus kita masyarakat, buat masyarakat yang terdekat di ladang farm, kita ada 3 ibu-ibu itu untuk membantu ladang farm. Jadi kita memanfaatkan apa namanya masyarakat juga. Mengajak ikut serta masyarakat ya. Betul. Di sekitar Cilandak ya. Betul. Ibu-ibu jadi petani culture. Petani culture, jangan salah, jangan lihat. Masukin bibit ke dalam tanah. Benar. Nyiramin pakai semprotan key spray. Tapi emang masih pakai tanah? Enggak Kak, Enggak kan ya? enggak, kita full air. Air ya? Air, Soalnya tidak hidro. ada. Hidroponik juga. Tadi gue mau nanya apa ya, sampai lupa. Mas buka lowongan kerja nggak? Saya mau lamar. Bukan, aku lupa deh mau nanya. Oh iya, tadi di tayangan video tuh sempat didatengin juga sama Pak Gup. Betul gitu. Kak, kemarin tuh, di ngapain? tanggal Pak Pramono. 18 hari Kamis minggu kemarin kita didatengin Gubernur DKI Jakarta Kak. Itu Gubernur mengapresiasi ide-ide yang ladang farm bangun Kak. Di situ. Kita juga apresiasi sekali sudah memberikan inspirasi buat ini. Benar. Ini ada hama juga nggak Mas kalau di kayak gini? Di ladang farm ada hama, itu pasti ada Kak. Apa? Ya contohnya kita ada kayak di apa namanya tai basil, itu hama kayak contoh epidermites di situ, kayak laba-laba. Tapi dia mites. Iya. Epidermites. Ketawa Bukan loh. Spiderman. Oh itu hama. Iya. Tapi hamanya biasanya di basil doang. Ya ada beberapa, tapi kan kita perawatan terus Kak. Gimana Jadi mitigasinya? kita perawatan jadi selalu setiap hari kita cek. Jadi kan kalau ada hama kita langsung potong di situ. Jadi tidak menyebar kemana-mana Kak. Dan nggak pakai pestisida juga. Enggak Kak. Herbisida dan pestisida free. No kimia-kimia thing ya. Herbisida Kalau tuh kimia pakai kimia karena nutrisi kita kimia iya, Kak. betul, Iya, betul. nutrisi itu masuk kimia ya. Iya, itu kan nutrisi. Ngasih makannya ya, si multivitaminnya ya. Suplemen. Suplemen. Kita belum organik. Belum full organik ya. Oke. Menarik. Termasuk juga banyak nggak Mas request dari kan maksudnya kita juga perlu ya akses ke hasil kebun, hasil pertanian yang lebih fresh. Ketika misalnya requestnya dari Jakarta ya akan lebih fresh kalau dia juga produksinya memang dari Jakarta juga. Betul, gitu. itu Kak. Udah mulai banyak nggak Mas kayak, atau memang sebetulnya udah bekerja sama juga dengan banyak entitas juga soal si kelima jenis tanaman ini? Kalau kita kerjasama sama restoran Kak. Oh, I see. Ya contohnya restoran Thailand di Jakarta atau Jabodetabek. Contohnya bisa nyebut brand nggak? Boleh lah. Boleh. Boleh Kita dong. ada di PT Arena. Oh, I Itu see. di Tai Basil ada 5 apa ya? Ya Jabodetabek kurang lebih ada 6 atau 7 outlet di situ. Oh, yang udah pakai kita semua. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur ya, aku baru tahu kalau Thai basil itu bisa ditanam di kita. Betul, bisa. Aku kira kayak harus impor karena jujur aja nih Thai basil tuh nggak gampang loh nyarinya. Mahal gak sih? Ya walaupun mahal tuh relatif sih. Iya, kayak di supermarket tuh nggak selalu ada dan memang harus ke pasar. Kalau ke Thai basil dan pun nggak setiap pasar juga punya Thai basil. Ini gitu. disuplai ke supermarket juga nggak Mas? Tidak Kak. Oh enggak ya? Tidak. Cuma rekanan berdasarkan MOU aja ya? Betul. Termasuk kalau Detikers ini kan kita ngelihatnya tuh kayak wahana. Abis menarik sih bisa naik-naik. Makanya pakai kawan-kawan kesana itu. yuk. Nah boleh gak sih sebetulnya Detikers main kesana cuman sekedar lihat atau mungkin Buat foto-foto. ada edukasi yang bisa kita dapat Iya, lah. Harus ada pasti. ilmunya biar kita bisa bawa pulang juga. Atau seperti apa Mas? Boleh Kak, kalau di Ladang Farm juga membuka untuk kunjungan atau visit juga. Oke. Kita bisa panen bareng juga di situ Kak. Di situ. Oke. Dan kita juga punya program education juga di situ. Oke, per apa dibuka setiap hari kah? Atau Kalau mungkin buat harus kunjungan kita kunjungan atau panen bareng kita dibuka setiap hari di jam 1 sampai jam 4 Kak. Oh, di situ. oke. Kalau buat education kita dibuka di hari Sabtu dan Minggu. Oke. Oh, Kita akan Khusus di hari opening Sabtu dan ya Minggu ya? betul Kak. Kita akan opening di
minggu ini di hari Sabtu. Oke. Kalau buat education. I see. Ini Berapa ini Mas produksi per bulannya? Kalau Total? produksi per bulan itu kalau kita satu jenis tanaman contohnya kayak Thai basil atau Italian itu kurang lebih 1,5 sampai 2 ton per bulan. Oh, gede juga. wow. Itu kalau satu jenis. Mungkin kalau kita tanam bareng kayak selada, total semua selada bisa nyampe 4 mungkinan karena Paling bobot. besar si basil ini berarti ya Iya. produksiannya ya. Kalau sekarang ya produksi yang paling banyak kita tanam Thai basil sama Itali. Italian Karena Herb, permintaannya Italian cukup. Cukup tinggi. Cukup tinggi. Oke, baik. Benar. Dan Detikers juga yang mau berkunjung ke sana harus mandi dulu karena kalau enggak nanti dimandiin langsung ya, disiram. Bisa. Disiram sama Bisa. admin operatornya. Bisa disiram sama Mas Nova. Tapi nggak disemprot kan, itu dialiri di bawah ya? Iya Kak, betul. Kita dialirin dari Walaupun bawah. kayaknya Pipa ke sana tuh gitu. berasa walaupun nggak mandi nggak berasa nggak mandi sih. Ya di Karena dingin ya Mas ya. Enggak Kak, ada panasnya juga. Oh, ada panasnya juga? Iya, Karena karena kan harus juga wajib rumah kaca mandi, ya. kalau enggak nanti dibalur ini nih basil. iya biar jadi pasta Kak, saus pasta. Pulang-pulang ijo soalnya ya. Menarik Oke, banget, oke. termasuk juga ya itu tadi ya bahwa ini tuh akhirnya nggak cuman jadi produksi yang lebih accessible aja gitu ya buat yang punya permintaan soal sayur di Jakarta juga, tapi ya itu jadi ladang untuk edukasi juga buat masyarakat yang pengen belajar seperti apa sih sebetulnya hidroponik itu gitu ya, dan mungkin juga bisa mengadaptasinya juga di rumah gitu. Ini jadi contoh bahwa membangun kebun di tengah perkotaan itu bisa dilakukan. Dan harapannya juga banyak teman-teman lain yang juga bisa menduplikasikan di kota-kota lainnya juga ya Mas ya. Betul. Di tengah semakin terbatasnya lahan Lahan, pertanian, itu. banyaknya alih fungsi lahan. Jadi Benar. tidak ada cerita kita tidak punya lahan. Tidak ada cerita kita tidak bisa menjaga ketahanan pangan kita ketika kita tidak punya lahan. Walaupun Benar. itu tetap jadi isu sih ya. Tapi setidaknya ini salah satu usaha kita untuk bisa menjaga ketahanan pangan. Betul, kita. betul. Setuju. Makasih banyak Mas Thank Nova you Mas sudah Nova, memberi Makasih, udah Kak. sharing sama dan kita. inspirasi. Dan juga teman-teman dari Ladang Farm juga terima kasih sudah kasih inspirasi juga buat Detikers hari ini. Detikers bisa cari tahu atau misalnya yang tertarik juga, banyak ya kegiatan untuk pacaran di Jakarta. Oh iya. Atau bawa anak-anak juga apa boleh ya? nih istilahnya? Bawa anak boleh nggak Mas? Boleh kita farm bawa dad. anak, yang penting jangan bawa hewan ya kan. Oh, iya. Nanti Terutama bawa ulat ya, bawa ulat itu dilah. Itu nanti habis tanaman di ladang Kak. Ada ya peliharaan ulat. Tapi kita nggak tahu. Siapa tahu dia mau mancing tapi ke Ladang Farm dulu. Itu terus ada cacing. cacing. Iya, benar. Kalau Ulat dan- cacing masih temen. Bener, bentar. Ulat dan cacing beda ya? Beda dong. Beda. Justru ulat tuh hama, cacing tuh bisa jadi bestie sama tanaman karena dia di bawah kan. Tapi nggak ada tanahnya juga. Kalau fabel gue ngerti lah dikit cerita-cerita hewan. Kepoin di Instagramnya ladangfarm.id Detikers ya, karena buka setiap hari ya Mas ya. Oke, iya, Kak. Gitu. Oke. Dan petani culture lainnya. Detik sore. Katanya kalau kesini bisa dapat free basil. Iya, Enggak ya? Enggak. satu biji boleh. Iya, 1 biji boleh. Buat tester. Oke, kalau gitu itu tadi dia Detik Sore hari ini ya. Detikers mudah-mudahan bisa menginformasi dan menginspirasi lah dari apa yang kita sampaikan juga dari jam 3 sore nanti. Pokoknya Senin sampai Jumatnya jam 3 sampai jam 6. Sekarang waktunya kita berdua pamit dulu ya. Iya, sambil juga Mas Nova kita punya tagline. Ya. Kalau misalnya kita bilang Detik Sore, Mas Nova boleh jawab dengan sangat lantang dengan bilang Gak cuma hore-hore. there you go. Oke, Gak Kak. cuma Alright. hore-hore ya. Detikers kita pamit dulu, Eduardo Simorakir pamit. Eiza Magfira pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita besok ketemu lagi ya di jam yang sama, tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hidup Thank you. petani! Hidup petani.